Sebelum masuk akademi, semua orang wajib tes dulu. Pas Valir ikut tes, staf akademi malah bingung dan curiga alatnya lagi rusak. Tapi pas dites kedua kali, stafnya langsung shock berat. Tokoh utama kita ini ternyata gak punya skill bawaan sama sekali. Tapi dia punya bakat tak terbatas buat menguasai semua kemampuan. Ini karena Valir aslinya bukan dari dunia ini. Dia berinkarnasi ke dalam tubuh Pangeran Iblis dari Kerajaan Iblis yang sudah hancur dan runtuh. Sebagai calon Raja Iblis, dia diam-diam masuk Akademi Kerajaan Manusia demi bertahan hidup sambil menyembunyikan identitasnya dan menghadapi para bangsawan sombong. Cerita dimulai saat cowok kita ini mengingat bagaimana dia mati kena serangan jantung. Bukan karena stres kerjaan, tapi gara-gara baca ribuan komentar hujatan. Konyol banget kan? Tapi di sanalah dia menatap mayatnya sendiri dan terpaksa menerima kenyataan yang super absurd ini. Berdiri di samping mayatnya, ada seorang wanita berjas kantoran yang ternyata adalah malaikat maut. Dia menjelaskan kalau sebelum masuk surga, Valir harus menebus dosa besar. Tapi bagaimana bisa seorang otaku rumahan punya dosa sebesar itu? Dan ini dia kejutannya, dosanya bukan membunuh atau mencuri, melainkan jadi tipe penulis yang suka menelantarkan novelnya di tengah jalan dan menulis kelanjutan cerita yang hancur total. Dia hampir gak percaya hal itu dianggap dosa. Tapi si malaikat maut memperjelas semuanya. Kalau korbannya cuma satu orang sih mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi dia sudah mengecewakan ribuan pembaca dan malah terus merilis karya pakai akun palsu. Itu sudah lebih dari cukup buat dihukum. Biar bisa menebusnya, dia wajib berinkarnasi jadi karakter acak di novel buatannya sendiri dan bertahan hidup sampai akhir. Aturan itu langsung bikin dia naik daran, soalnya semua cerita buatannya itu ampas banget. Bahkan sebagai penulisnya pun, dia tahu bertahan hidup di sana hampir mustahil dilakukan. Melihat dia ragu-ragu, si malaikat maut mengancam bakal milihin cerita kalau dia terus menunda waktu. Karena panik, dia langsung nyeletuk menyebut judul karya terakhirnya, Raja Iblis Telah Mati. Kisahnya berpusat di Akademi Sihir setelah kematian sang Raja Iblis. Kedengarannya cukup aman lah ya. Kalau buat reinkarnasi jadi karakter utama sih jelas gak mungkin. Artinya, jadi karakter sampingan atau figuran biasa pun gak masalah. Paling gak begitu rencananya. Malaikat maut mendoakan dia beruntung, dan sekejap mata, pemandangan di sekitarnya langsung berubah total. Sekarang dia berdiri di dunia abad pertengahan yang jadi latar novelnya. Tapi ada yang aneh nih. Tiba-tiba layar sistem yang menyala muncul di depannya. Padahal hal begini gak pernah ada di cerita aslinya. Nah, siap-siap kaget. Karena plot twistnya baru dimulai sekarang. Dia malah masuk ke tubuh Valir Junior, putra mahkota sang Raja Iblis. Karakter villain ampas yang ditakdirkan langsung mati di awal cerita. Sial banget dah nasibnya, dari sekian banyak orang, dia malah jadi pewaris bangsa iblis yang lagi diambang kehancuran. Belum sempat dia mencerna situasi, layar sistem langsung memunculkan misi pertamanya. Bertahan hidup dari runtuhnya kastil Raja Iblis dengan hadiah 100 poin pencapaian. Jelas saja tokoh utama, kita langsung ngamuk-ngamuk. Dia langsung mengumpat si malaikat maut karena melemparnya ke situasi tanpa harapan begini. Perangnya sudah kalah total, dan kejatuhan Raja Iblis cuma tinggal hitungan detik saja. Setelah lari terbirit-birit, Valir akhirnya gak sengaja nemu ruang penyimpanan kastil Iblis. Berhubung kekuatannya saat ini masih ampas, dan gak punya skill kabur. Dia berharap bisa nemu sesuatu buat nambah peluang bertahan hidup. Sayangnya, sebagian besar barang di sana cuma tumpukan rongsokan gak berguna. Tapi setelah mengobrak-abrik ruangan itu sebentar, dia berhasil menemukan sebuah buku gulungan sihir berdebu. Sekarang dia cuma butuh satu mantra sihir yang bisa membawanya pergi jauh dari tempat terkutuk ini. Matanya langsung berbinar pas nemu gulungan teleportasi, kelihatannya sempurna banget. Sampai akhirnya sihir itu ogah berfungsi walau dicoba berkali-kali. Dan ini, bagian ngeselinnya. Layar sistem tiba-tiba muncul dan memberitahu kalau mantranya gagal total gara-gara ada penghalang sihir pembatas gerakan. Valir gak paham sama sekali maksud hal itu. Bikin dia makin frustrasi dan emosi. Tapi tepat saat dia pasrah menerima takdirnya, buku itu mendadak terbuka sendiri dan memperlihatkan gulungan sihir lain yang tersembunyi di bawahnya. Yang satu ini ternyata sihir kamuflas tingkat rendah, tapi lumayan berguna lah yang. Seketika, sebuah rencana jenius langsung melintas di kepalanya. Dia bakal pakai sihir itu buat menyamar jadi manusia, menyelinap ke sel penjara manusia, diselamatkan oleh pasukan kekaisaran, lalu kabur saat ada kesempatan pertama.
Pas berhasil menyelinap masuk, bau busuk yang super menyengat langsung menusuk hidungnya. Belum sempat dia menyadari baunya, dia merasakan ada sesuatu yang lembek terinjak di bawah kakinya. Begitu menunduk, dia langsung mematung seketika. Ternyata itu tangan manusia. Valir mundur gemetar dengan jantung berdebar kencang. Kejadian dari begini gak pernah dia tulis di novelnya. Bikin situasi makin kacau. Di tengah rasa panik yang mulai melanda, dia melihat ada pergerakan kecil mengejutkannya. Ternyata masih ada satu orang yang selamat. Sambil mendekat dengan waspada, Valir mencoba menyapa duluan dan bertanya, apakah gadis itu baik-baik saja? Gadis itu mengangguk lemar, bikin dia agak lega. Setelah mengobrol singkat, dia meyakinkan kalau bantuan pasti bakal segera datang. Si gadis menyarankan agar mereka terus bersama sampai bantuan tiba, dan tanpa ragu Valir langsung setuju mendekat. Tapi seketika suasananya malah jadi canggung banget. Keheningan sunyi ditambah bau busuk yang menyengat membuat momen ini rasanya mau mati aja. Berusaha mencairkan suasana, Valir menawarkan sedikit makanan sisa yang tadi dia temukan di kantongnya. Gadis itu menerimanya pelan sambil berterima kasih lirih, lalu kembali terdiam. Valir cuma bisa membatin, apakah dia gak suka makanannya. Sesaat kemudian, suara langkah kaki bergema di koridor, lalu prajurit manusia mendadak menerobos masuk ke sel. Ekspresi mereka langsung berubah sok luar biasa begitu melihat si gadis. Detik itu juga, mereka semua serampak berlutut, menundukkan kepala dengan hormat, dan meminta maaf karena terlambat datang menyelamatkan. Dan bom, bagai disambar petir di siang bolong, tebak siapa dia? Ternyata gadis yang dia ajak ngobrol dari tadi adalah Putri Charlotte di Gladius, putri pertama dari Kekaisaran Gladius. Belum selesai rasa kagetnya, layar sistem mendadak berbunyi lagi memberitahu kalau dia sudah berhasil menyelesaikan misi pertama kehancuran dan berhak mendapatkan 100 poin. Scan beralih ke kamp pasukan Kekaisaran itu, walaupun sang putri merawatnya secara pribadi dengan penuh perhatian, Valir sama sekali gak merasa senang berada di dekatnya. Sejak diselamatkan, sang putri selalu mengawasinya dengan ketat banget. Sekarang Valir bahkan gak bisa melangkah sedikit pun tanpa dikawal penjaga di sekitarnya. Tapi itu belum apa-apa, karena nama Putri Charlotte sendiri terasa sangat asing di kepalanya. Padahal dia sendiri pencipta dunia ini, tapi dia gak tahu sama sekali siapa wanita itu. Di tengah obrolan mereka, sang putri berusaha mencari tahu bagaimana Valir bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sebagai tanda terima kasih, dia menawarkan pengawalan buat mengantar Valir pulang ke kampung halaman. Tapi Valir bingung setengah mati mau jawab apa. Parahnya lagi, kesatria di samping sang putri terus menatapnya tajam seolah siap memenggal kepalanya kalau dia salah bicara sedikit saja. Putar otak cepat, Valir langsung berbohong dan mengaku kalau dia hilang ingatan. Kebohongan spontan itu bikin sang putri kaget, bahkan sampai matanya berkaca-kaca menaruh simpati. Untungnya, reaksi emosional itu membantunya lolos dari kecurigaan buat sementara waktu ini. Setelah kembali tenang, sang putri mengajukan beberapa pertanyaan santai sebelum mendadak menyuruh sang kesatria memanggil dokter dengan alasan perutnya mendadak sakit. Sang kesatria mencoba protes dan mengingatkan kalau tugas utamanya adalah melindunginya secara langsung, tapi sang putri bersikeras dengan nada bicara yang tajam menusuk hati. Dengan terpaksa kesatria itu patuh dan keluar dengan wajah kesan. Begitu Sir Lance melangkah keluar tenda, sikap Putri Charlotte langsung berubah total 180 derajat. Sosok gadis lembut dan anggun tadi langsung lenyap, berganti jadi pribadi yang tajam dan penuh perhitungan. Valir menyadarinya juga. Tatapan matanya menegang saat dia meminta maaf dan mengaku kalau gara-gara dia, nyawa Valir sekarang terancam bahaya. Pengakuan itu bikin Valir shock berat, dan ternyata ada alasan kuat kenapa dia gak mengenali gadis ini. Dia bukan karakter yang pernah ditulisnya, melainkan sosok yang berkaitan erat dengan saudara tirinya, Bertus di Gradius. Dia menjelaskan kalau kekaisaran lagi terjebak perebutan tahta yang sengit banget. Sebagian besar ksatria di kamp ini diam-diam setia sama kubu Bertus. Artinya cuma satu sang putri harus mati. Saat ini mereka berdua cuma numpang hidup sementara saja. Selamat, karena perintah kakaknya belum sampai. Begitu perintah itu datang, tamatlah riwayat mereka berdua. Akhirnya semua masuk akal sekarang. Kekesalan Sir Lance itu ada tujuannya. Apalagi kehadiran Valerius bikin situasi makin rumit saja. Tapi tenang, Putri Charlotte berjanji bakal melindunginya. Sang putri berjanji bakal memulihkan ingatan Valerius dan menjaganya tetap aman. Tapi pertama-tama,
Mereka butuh rencana matang, dan kali ini, keberhasilannya ada di tangan cowok kita. Cowok kita menyimak serius saat sang putri menjelaskan rencananya. Biar bisa selamat, mereka butuh bantuan dari seseorang bernama Sir Francis, nama yang asing banget baginya. Melihat wajah bingungnya, sang putri menjelaskan kalau Sir Francis adalah ksatria yang menyelamatkan mereka dari kastil Raja Iblis. Dia orang netral yang masih sangat setia pada keluarga kekaisaran. Tapi, cowok kita masih ragu. Bagaimana kalau orang itu sudah berkhianat? Sang putri langsung membalas pakai logika sederhana, kalau dia musuh, mereka pasti sudah dihabisi di penjara. Logikanya masuk akal juga, dan rencananya terdengar cukup meyakinkan. Langkah selanjutnya simpel saja, dia yang kabur, sementara sang putri bakal jadi umpan. Valerius langsung protes, karena ide itu kelewat nekat, mengingat kelakuan Sir Lance tadi. Kalau dia tidak ada di tenda, sang putri mungkin sudah tewas sekarang. Putri Charlotte langsung berdiri dan menggenggam erat tangannya. Dia mencoba terlihat tenang, tapi jarinya yang gemetar, tidak bisa bohong, nyawanya kini ada di tangan Valerius. Begitu penjaga lengah, cowok kita langsung bergerak untuk kabur, tapi sayang dia terlambat selangkah. Dari seorang ksatria, dia tahu kalau Sir Francis sudah pergi berburu sisa-sisa iblis. Nah, di sini nih situasi makin gawat. Perintah itu datang langsung dari Sir Lance si keparat itu, selangkah di depan, dan mereka benar-benar dalam masalah besar. Kesatria itu mendesak bertanya kenapa dia mencari Sir Francis begitu terburu-buru. Karena panik, cowok kita langsung keceplosan bilang kalau ini darurat dan Sir Francis sedang dalam bahaya. Untungnya, Satria itu setuju membantu sayangnya. Itu cuma ada di bayangan indahnya saja. Terpaksa memutar otak dengan cepat, dia langsung jujur. Kalau sang putri dan Sir Francis sedang dalam bahaya besar, dia sadar ceritanya terdengar sangat konyol. Tapi melihat keseriusannya, sang ksatria akhirnya mau percaya. Ternyata ksatria itu juga curiga, Sir Francis sempat menyuruhnya tetap tinggal tadi, dan itu terasa sangat aneh baginya. Lebih anehnya lagi, dia bilang akan ada yang datang meminta bantuan, seolah sudah memprediksi semua ini. Bukti kuat ini membuat cowok kita mantap bekerja sama dengan Dirus. Mereka tidak sadar kalau Sir Lance diam-diam mengawasi semua dari balik bayangan. Begitu malam tiba, mereka akhirnya sampai di kastil Raja Iblis. Dirus memberi hormat tegas, memperkenalkan diri sebagai komandan Platon dari skuadron ke-11. Namun begitu dia menanyakan kabar Sir Francis, suasana seketika berubah mencekam. Sayang sekali, mereka terlambat. Sir Francis dilaporkan tewas dalam pertempuran selama operasi tadi. Rasanya siapapun karakter sampingan yang dilupakan Valerius di novel buatannya sendiri, nasibnya bakal berakhir tragis. Sang ksatria merasa kasihan dan menyalahkan para iblis atas kejadian ini, padahal di benak cowok kita ada konspirasi lain yang sudah sangat jelas. Kejadian ini membuat sang putri tidak punya pelindung lagi sekarang. Karena pesan itu cuma buat Sir Francis, Sir Dirus memutuskan merahasiakannya dan langsung pergi dari sana. Sementara itu, cowok kita tidak habis pikir kenapa situasinya bisa sekacau ini, karena Bertus ingin menghabisi Charlotte. Dia pasti menyembunyikan fakta kalau sang putri selamat dari kastil Raja Iblis. Mengingat apa yang dia diskusikan dengan putri sebelumnya, Valerius menyimpulkan kalau Bertus pasti akan melenyapkan semua bukti yang ada. Artinya, siapa saja yang tahu sang putri selamat pasti diincar. Singkatnya, dia dijebak ke sini cuma untuk dibunuh. Memasang wajah serius, Satria Dirus menuntut penjelasan lengkap kenapa cowok kita begitu ngotot mencari Sir Francis dan merasa nyawa mereka dalam bahaya. Merasa tersudut, Valerius sempat ragu. Meski Dirus mengaku bawahan Sir Francis, masih ada kemungkinan dia berbohong. Apalagi mayoritas ksatria di sini berpihak pada kakak sang putri yang kejam itu. Karena tidak punya pilihan lain yang lebih aman, dia nekat menceritakan semuanya. Mulai dari aksi penyelamatan sampai peringatan bahaya yang sedang mengincar mereka berdua. Dirus mendengarkan dalam diam. Mulai berpikir keras. Akhirnya, dia menyimpulkan kalau Sir Francis tidak gugur bertempur, melainkan sengaja dibunuh, dan Valerius sangat setuju dengan hal itu. Demi keselamatan sang putri, Dirus bersumpah bakal melindunginya sekuat tenaga dan memberikan bantuan apa saja. Ternyata selain bawahan Sir Francis, dia juga bagian dari faksi netral yang hanya setia pada garis keturunan kekaisaran. Tanpa buang waktu, dia mendesak untuk segera kembali ke kamp. Tapi cowok kita punya ide lain.
Dia menahan langkah Dirus lalu menjelaskan rencananya untuk kembali menyelinap ke kastil Raja Iblis demi menjarah beberapa persediaan penting di sana. Sesampainya di ruang penyimpanan, tempat itu ternyata sudah berantakan. Dirus mengira pelakunya adalah para iblis, padahal kita semua tahu kalau itu ulah usil cowok kita sendiri. Sambil pura-pura mencari, coba tebak apa yang Valerius temukan. Beberapa gulungan teleportasi rahasia yang sukses bikin Sir Dirus terkejut setengah mati. Valerius menyarankan agar membawa sebanyak mungkin, tapi Dirus cemberut karena merasa gulungan itu dibuat memakai aliran sihir hitam milik para iblis. Cowok kita cuma mengedikkan bahu, lalu mengeluarkan sebuah buku sihir santai banget. Tingkahnya ini jelas bikin Dirus langsung menaruh curiga padanya. Dia tahu kalau Valerius mengaku cuma tahanan biasa, tapi aneh rasanya dia hafal mati isi kastil ini. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, mereka sudah selesai mengemasi gulungan sihir. Di tengah jalan, Sir Dirus melihat beberapa ksatria mendekat. Dia langsung menarik tangan Valerius dan menyuruhnya diam 1000 bahasa saat sepasukan ksatria masuk menyisir kastil. Seorang prajurit melapor ke komandannya kalau dia melihat Valerius dan Sir Dirus masuk ke sini. Dirus mengenali lambang keluarga bangsawan di baju pelindung besi mereka. Mereka adalah para ksatria dari Kadipaten Salarian. Valerius langsung ingat kalau faksi itu merupakan keluarga ibu sang pangeran, salah satu klan terkuat di kekaisaran. Ambisi mereka adalah menaikkan bertut ke tahta kekaisaran, makanya semua ksatria di skuadron ini berasal dari keturunan bangsawan kelas atas. Besar kemungkinan Sir Francis dihabisi karena dia menolak tunduk pada kubu Bertus, namun cowok kita mulai panik saat mendengar musuh bisa melacak mereka dengan cepat. Ksatria itu sepertinya punya kemampuan sihir pelacak khusus, karena saat kemampuannya aktif, dia bisa menembus dinding dan langsung mengetahui lokasi persembunyian mereka. Sang komandan langsung mencabut pedangnya dan menyuruh mereka keluar. Begitu mereka menampakkan diri, ksatria musuh langsung mengejek sang putri dan menyebutnya pembawa sial bagi orang lain. Amarah Dirus langsung meledak hebat mendengarnya. Dia memberi peringatan keras agar mereka menjaga mulut saat membicarakan sang putri. Ksatria itu cuma menggelengkan kepalanya, menganggap Sir Dirus terlalu remeh untuk dipedulikan. Dia mengaku tidak suka membantai warga sipil yang tidak bersalah, tapi dia terpaksa melakukannya demi menjalankan tugas dari kekaisaran. Sekarang, Sir Dirus mencabut pedangnya sendiri, lalu menyuruh protagonis kita untuk mundur. Si bos kecil kita ini cuma bisa mengumpat pelan, menyadari kalau situasi mereka sekarang benar-benar sudah di ujung tanduk. Di saat dia mengira ini adalah akhir hidupnya, patung di sebelahnya mendadak menarik perhatian. Karakter utama kita melihat mata patung itu tiba-tiba menyala dengan warna merah darah yang sangat pekat. Dia langsung terhenyak, merasa kalau ini adalah momen klasik saat patung mirip gargoyle itu bangkit hidup. Rasanya seperti makhluk batu itu benar-benar bisa mendengar isi pikirannya saat ini. Sesuai dugaan, patung itu mulai bergerak, membuat para ksatria musuh benar-benar shock. Sebelum ada yang sempat sadar, pemimpin dan komandan ksatria itu langsung tewas mengenaskan dalam sekejap mata. Protagonis kita juga ikut melongo heran, tapi Sir Dirus tidak membuang waktu dan langsung menarik tangannya untuk kabur bersama. Sambil memacu kuda kembali ke perkemahan, Sir Dirus bertanya apa yang membuat patung itu mendadak bergerak. Dia mengaku tidak tahu apa-apa, padahal di dalam kepala Valerius itu bohong besar. Kita semua tahu dia berinkarnasi ke dunia novel buatannya sendiri lengkap dengan sistem. Tapi ada satu hal penting yang belum dia sadari, yaitu kemampuan rahasianya yang bernama dominasi iblis. Sang protagonis curiga kemampuan ini membuatnya bisa mengendalikan iblis secara tidak sadar. Tapi Sir Dirus mengingatkan kalau yang penting mereka selamat. Sayangnya, ksatria tua itu berbicara terlalu cepat. Waduh, lihat itu ternyata para ksatria musuh masih saja mengejar mereka di belakang. Karena posisinya makin gawat, dia meminta Sir Dirus memeganginya dengan erat selagi dia membuka buku sihir untuk mencari mantra yang berguna. Setelah membolak-balik lembaran buku, satu mantra menarik perhatiannya. Tanpa ragu, protagonis kita langsung merapalkannya begitu saja. Sihir percepatan atau hasti ini langsung melipat gandakan kecepatan kuda mereka melewati batas wajarnya. Ini membuat jarak dengan para pengejar melebar sangat jauh, memberikan mereka sedikit waktu berharga untuk bernapas lega. Sir Dirus baru saja mau memujinya, saat sebutir anak panah mendadak melesat tipis di dekat lehernya. Para musuh rupanya mulai menembakkan busur silang mereka. Melihat bahaya ini, otak jenius protagonis kita
langsung memikirkan rencana baru. Tapi, Sir Dirus merasa ragu dan bersikeras rencana itu tidak akan mempan. Sang protagonis tentu sudah tahu soal itu. Dia menjelaskan kalau dulu saat menulis novel ini, dia membuat aturan bahwa ksatria berkuda mendapat pertahanan ekstra tinggi. Jadi mereka tidak akan jatuh cuma karena satu serangan sihir. Makanya, dia sama sekali tidak berniat menyerang ksatrianya langsung. Sasaran utamanya adalah kuda-kuda mereka. Benar saja. Salah satu ksatria langsung kehilangan kendali atas tunggangannya. Mata sang protagonis berbinar kegirangan melihat rencananya berjalan dengan sangat mulus. Berkat trik ini, dia terus menembakkan sihir ke arah kuda-kuda musuh, tapi di saat dia mencari mantra berguna lainnya, kuda mereka sendiri mendadak mogok karena kelelahan yang luar biasa. Akibatnya, para ksatria pengejar itu sebentar lagi akan menyusul mereka. Selagi memutar otak mencari jalan keluar, sebuah pemandangan aneh tiba-tiba menarik perhatiannya. Protagonis kita melihat sekelompok iblis yang selamat dalam keadaan dirantai. Begitu melihat mereka, dia langsung sadar kalau mereka adalah tawanan perang. Anehnya, dia merasakan sensasi dan ikatan mistis yang sama persis seperti saat patung batu di kastil bergerak tadi. Tiba-tiba saja, salah satu orc di kelompok tawanan itu mendadak mengamuk brutal. Awalnya, makhluk itu tampak berlari lurus ke arah mereka, namun secara tak terduga, dia berbelok arah dan menerjang ke arah ksatria musuh yang mendekat. Para ksatria musuh langsung bersiap bertarung saat bentrokan sengit antara mereka dan orc yang mengamuk itu dimulai. Bocah kita dan Sir Dirus akhirnya mendapat celah emas untuk melarikan diri. Tapi tunggu dulu, kecurigaan Sir Dirus diam-diam mulai menumpuk sekarang. Gargoyle tadi mungkin dikira kebetulan, tapi aksi orc ini jelas-jelas sangat mencurigakan. Terlepas dari segala keraguannya, menyelamatkan sang putri tetap menjadi prioritas utama. Sekarang kita berpindah ke kamp kekaisaran, di mana langkah mereka langsung dihentikan oleh penjaga gerbang begitu tiba. Biarpun Sir Dirus sudah memperkenalkan diri dan menjelaskan ada laporan darurat untuk sang putri, penjaga angkuh itu tetap menolak memberi jalan. Bahkan, ksatria bawahan itu berani mempertanyakan kenapa orang sekelas Sir Dirus ingin menemui putri mahkota. Tanpa banyak bicara, Sir Dirus langsung menebas penjaga itu sampai tewas dan memberitahu Valia tentang rencana cadangan mereka. Selagi Sir Dirus mengalihkan perhatian para penjaga dan prajurit di sekitar, protagonis kita memanfaatkan celah ini untuk menyelamatkan putri. Akhirnya, dia berhasil menyelinap masuk ke dalam tenda sang putri. Para pendeta langsung murka begitu melihat kedatangannya yang mengacaukan pertemuan mereka. Sebaliknya, Putri Charlotte justru terlihat sangat terkejut begitu melihat wajah pemuda itu di depannya. Tidak ingin buang waktu, dia menyuruh sang putri mendekat lalu mengaktifkan sihir cahaya. Detik berikutnya, dia langsung menggenggam tangannya erat-erat dan mengaktifkan mantra teleportasi. Hanya dalam sekejap mata, mereka berdua sudah lenyap dari kamp itu. Bersamaan dengan itu, sistem mengumumkan kalau protagonis kita telah sukses menyelesaikan babak prolog novelnya. Karena Charlotte, tokoh penting yang aslinya tewas dalam cerita, berhasil diselamatkan, takdir masa depan kini telah bergeser. Sistem lalu memberitahunya bahwa dia mendapatkan hadiah 1000 poin pencapaian atas keberhasilannya mengubah takdir tersebut. Adegan berikutnya membawa kita ke Guardium, ibu kota kekaisaran. Tempat ini adalah awal mula cerita utama dimulai, yang awalnya dia rancang mirip seperti kota Seoul di dunia asalnya dulu. Tapi kalau melihat ekspresi wajahnya, sepertinya ada yang tidak beres. Tidak ada gedung pencakar langit megah sama sekali di sini, membuat seluruh usahanya menulis deskripsi kota itu jadi sia-sia saja. Sudahlah, sekarang bukan saatnya mengeluh, karena bisa bertahan hidup saja sudah keajaiban besar. Saat melihat ke arah sang putri, dia tampak kebingungan seperti anak anjing, karena baru pertama kali merasakan sihir teleportasi. Pemuda kita meminta maaf, karena tidak sempat menjelaskan situasinya sebelum membawa sang putri ke ibu kota. Sambil mengulurkan tangan, dia juga memberitahu kalau Sir Francis telah gugur. Kabar duka ini jelas memicu banyak pertanyaan baru, tapi dia berjanji akan menjelaskan semuanya setelah Sir Dirus tiba nanti. Bicara soal Sir Dirus, sang ksatria tua akhirnya menyusul menggunakan sihir teleportasi dan merasa sangat lega melihat mereka berdua aman. Karakter utama kita langsung menanyakan keadaannya. Namun Dirus meyakinkan kalau dia baik-baik saja dan rencana cadangan mereka sukses besar. Seperti yang kita tahu, rencana cadangan tadi memang bertujuan memancing keributan.
bagian yang diurus Sirdirus selagi protagonis kita menyelamatkan sang putri. Meski begitu, protagonis kita merasa rencana itu berhasil hanya karena mereka punya gulungan sihir tambahan. Kalau tidak, Sirdirus mungkin sudah tewas di sana. Tepat saat itu, Putri Charlotte bertanya, siapa sebenarnya sosok Sirdirus ini? Sadar akan posisinya, Sirdirus langsung memberi hormat dengan taksim, memperkenalkan diri secara formal sebagai Ksatria Komandan Peleton, lalu bersiap melaporkan semua kejadian mengerikan itu kepada sang putri. Sirdirus pun menceritakan kronologi lengkap kejadiannya kepada sang putri. Walaupun anak laki-laki kita harusnya merasa bangga karena berjasa besar menyelamatkannya, isi laporan Sirdirus justru terdengar menyimpan terlalu banyak kebetulan yang aneh. Bahkan, pria paruh baya itu sampai mengucapkan kata kebetulan sebanyak 4 kali berturut-turut. Belum lagi fakta kalau protagonis kita menggunakan sihir teleportasi tingkat tinggi yang harusnya cuma dikuasai bangsa iblis. Intinya, dia sekarang berada di tengah-tengah semua misteri ini. Putri Charlotte sendiri perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda mencurigai gerak-gerik pemuda ini. Ya wajar saja, dia tumbuh besar di lingkungan politik kekaisaran yang sangat kejam dan penuh intrik. Jadi sangat lumrah kalau dia waspada pada orang asing. Bagaimanapun juga, berada di dekat sang putri terlalu lama lambat laun pasti akan membongkar identitas rahasianya. Demi menyelamatkan nyawanya, si protagonis kita memutuskan untuk segera kabur di kesempatan pertama. Tapi meskipun ini dunia novel buatannya sendiri, dia menghadapi masalah yang sangat serius. Dia tidak punya tempat tujuan. Yang paling parah, dia tidak punya uang sepeser pun. Intinya dia kelaparan dan benar-benar buntung. Si cowok pun mulai meratapi kesalahannya sebagai penulis, menyesal karena dulu tidak bikin aturan praktis kalau iblis bisa hidup cuma bermodalkan mana saja. Tiba-tiba saja, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Menurut sistem, mengaktifkan pengaturan seperti itu membutuhkan 100.000 poin pencapaian. Untuk pertama kalinya, cowok kita ini bertanya kepada sistem apa sebenarnya poin pencapaian itu. Sistem langsung mengejeknya sebelum menjelaskan bahwa poin itu adalah otoritas untuk mencampuri alur cerita novelnya. Sambil membaca panel sistem, si protagonis menyadari kalau setiap tindakannya di dunia ini otomatis bakal memengaruhi jalan cerita. Makanya sistem akan memberi dia berbagai tantangan dan tugas yang berkaitan dengan kejadian di cerita, lengkap dengan imbalan poin pencapaian. Tapi saat melihat daftar tantangannya, dia merasa semuanya benar-benar konyol. Salah satu contohnya, menyuruh dia menampar kaisar demi 10.000 poin. Hadiah yang kemungkinan besar bakal bikin dia langsung dihukum mati. Meski begitu, setelah menyelesaikan bab pembuka, dia berhasil membuka 2 keahlian baru. Pertama adalah revision. Kemampuan ini membuat dia bisa mengubah kejadian sebelum terjadi, bahkan menambahkan penguat atau kemampuan baru untuk dirinya sendiri. Keahlian kedua adalah pratinjau. Sesuai namanya, ini membuat dia bisa melihat apa yang akan terjadi dan bagaimana pilihannya memengaruhi plot. Tapi sebelum cowok kita ini jadi karakter paling curang di dunia, sistem langsung memberikan batasan ketat. Ternyata dia dilarang keras ikut campur secara langsung dalam alur utama atau karakter utama. Karena terlalu malas membaca semua petunjuk itu sendiri, dia meminta sistem merangkumnya. Intinya, poin pencapaian itu bisa digunakan untuk hampir apa saja. Dia boleh mengacaukan alur sampingan dengan keahliannya, tapi alur utama harus tetap utuh. Setiap upaya manipulasi cerita besar bakal kena hukuman berat. Sistem bahkan mengatainya bajingan pemalas sebelum mengucapkan semoga sukses. Karena sisa poinnya saat ini cuma 1.000 poin saja, dia memutuskan untuk menjelajahi sistem lebih jauh daripada membuangnya sia-sia. Sebuah pilihan baru bernama saran penulis muncul, yang membutuhkan poin pencapaian untuk digunakan. Cowok kita ini tampak sangat bingung dan penasaran apa bedanya fitur ini dengan pilihan lainnya. Sistem pun menjelaskannya lewat sebuah ilustrasi gambar. Saran yang tidak jelas bekerja layaknya teka-teki yang sengaja dibuat membingungkan. Sebaliknya, saran yang jelas langsung mengarah ke inti masalah dengan sangat tepat. Karena saran itu mengarahkannya ke toko sihir, si protagonis mengira sistem menyarankannya menjual beberapa gulungan sihir untuk menyambung hidup. Setidaknya begitu pikirnya. Sialnya, setiap toko yang dia datangi menolak mentah-mentah gulungannya. Beberapa pemilik toko bahkan heran siapa yang sudah menipunya, karena mereka sama sekali tidak paham dengan barang itu. Namun, protagonis kita menolak menyerah begitu saja. Akhirnya, ada satu pemilik toko yang menunjukkan sedikit minat.
Valerie menjadi bingung ketika sang penjaga toko menyodorkan sebuah gulungan sihir dan bertanya, apakah dia bisa menggambar ulang gulungan tersebut. Melihat dari gambar ilustrasinya, si protagonis tahu kalau itu adalah gulungan bola api. Setelah mendengar penjelasan pria itu, dia langsung sadar apa yang terjadi. Sang pemilik toko mengira gulungan sihir miliknya adalah tiruan palsu. Akibatnya, dia malah menawarkan Valerie pekerjaan membuat gulungan palsu demi meraup keuntungan besar. Tentu saja, protagonis kita langsung menolak tawaran haram itu. Bukan cuma karena dia tidak percaya diri dengan kemampuannya, tapi dia juga tidak mau nyawa seseorang terancam gara-gara gulungan cacat saat situasi darurat. Meski begitu, dia merasa aneh kenapa tidak ada yang mengenali gulungan sihir dari kastil Raja Iblis. Biarpun begitu, dia memutuskan mencoba satu toko terakhir sebelum menyerah hari ini. Awalnya, toko itu tampak sunyi senyap dan kosong. Lalu dalam sekejap, sang pemilik tiba-tiba muncul entah dari mana. Karena terkejut, dia langsung menjelaskan dengan gugup kalau dia datang untuk berbisnis. Wanita itu merespons dengan tatapan dingin, berharap ini bukan lelucon konyol yang tidak lucu. Jelas saja, hal itu membuat dia menjadi luar biasa gugup. Tapi dia menjelaskan bahwa biasanya dia tidak membeli gulungan sihir. Hanya saja dia tidak ingin membiarkannya berkeliaran membawa benda berbahaya. Begitu dia melihat lebih dekat salah satu gulungan sihirnya, dia langsung mematung. Cowok kita dibuat kaget saat wanita itu tiba-tiba bertanya dari mana dia mendapatkannya. Ketika dia diam saja, wanita itu mengulang pertanyaannya dengan tegas. Lalu dia mengungkap kalau gulungan itu dibuat memakai formula sihir iblis. Waduh, gawat banget ini. Protagonis kita sadar dia dalam masalah besar saat wanita itu terus mendesaknya untuk mengaku dari mana barang itu berasal. Sebelum kita lanjut, si protagonis menjelaskan kalau dia memang sudah tahu sihir itu nyata di dunia ini. Dia ialah, kan dia sendiri penulisnya. Sialnya, dia adalah penulis payah yang bahkan malas membuat aturan jelas tentang cara kerja sistem sihir tersebut. Itulah sebabnya para pedagang tadi sama sekali tidak paham arti isi gulungan itu. Walaupun si protagonis paham isinya, dia bahkan tidak tahu bedanya sihir manusia dengan sihir iblis. Tapi wanita di depannya ini sangat berbeda. Dia terus mendesaknya memberitahu di mana gulungan itu ditemukan sampai sikapnya terasa sangat obsesif. Karena panik, cowok kita ini meminta bantuan pada sistemnya. Sialnya, sistem malah menginfokan bahwa untuk membalikan keadaan sulit ini dia harus membayar 3.000 poin pencapaian. Hal ini langsung membuat protagonis kita mengamuk setengah mati. Menanggapi emosinya, si sistem dengan santainya malah mengacungkan jari tengah kepadanya. Pemandangan konyol itu membuat si wanita kebingungan lalu bertanya, apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Bagus sekali. Dia hampir lupa kalau wanita itu masih ada di sana. Sekarang dia bingung, apakah harus jujur saja dan membongkar identitasnya. Karena tidak punya pilihan lain, dia akhirnya mengaku menemukan gulungan itu di dalam kastil Raja Iblis. Mendengar itu, si wanita langsung merasa sangat ragu. Dia bahkan mengancam bakal menghajarnya habis-habisan jika dia berani berbohong lagi. Cowok kita buru-buru menyuruhnya tenang dan memutuskan menceritakan segalanya dari awal. Setelah mendengar cerita panjang lebar itu, si wanita terang-terangan menyebutnya pembohong besar. Terutama bagian tentang menyelamatkan sang putri. Lagi pula, kalau dia benar-benar menyelamatkan Putri Charlotte, bukankah seharusnya dia hidup mewah di dalam istana menerima banyak hadiah, alih-alih menggelandang di jalanan seperti ini? Meski begitu, protagonis kita bersikeras bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia menjelaskan tidak bisa begitu saja pergi ke istana untuk mengklaim hadiah, karena hal itu malah akan membahayakan nyawanya. Dia hanya ingin menghindari incaran pangeran Bertul. Logikanya terdengar sangat masuk akal bagi wanita itu. Alhasil, wanita itu memutuskan untuk mempercayainya, meski tidak sepenuhnya. Yang paling membuat Valerie bingung adalah wanita itu tampak sangat sedih atas kematian Raja Iblis. Terlepas dari apakah protagonis kita atau sang putri yang berhasil lolos, dia yakin mereka berdua pasti telah melewati penderitaan luar biasa di dalam kastil Raja Iblis. Tiba-tiba saja, wanita itu memeluknya erat, karena mengira masa-masa itu pasti sangat berat baginya. Di saat inilah protagonis kita mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan ingatan dan tidak ingat sepenuhnya apa yang terjadi. Di saat yang sama, dia merasa lega karena wanita itu akhirnya bersikap ramah kepadanya.
Dia menduga hilangnya ingatan itu akibat kutukan kastil iblis dan menjelaskan bahwa hal itu bisa disembuhkan dengan mantra pembebas sederhana. Mendengar hal itu, cowok kita langsung terkejut, setengah mati, dia segera berusaha menghentikannya, karena takut mantra itu justru akan membatalkan sihir penyamarannya. Sialnya, dia sudah terlanjur merapalkannya, saat asap perlahan memudar. Mata wanita itu langsung terbelalak kaget, dan ya, identitas asli protagonis kita sebagai pangeran iblis sekarang sudah terbongkar sepenuhnya. Pada titik ini, cowok kita berpikir kalau dia sudah benar-benar tamat. Dia panik setengah mati di dalam hati sambil berusaha keras untuk tetap tenang. Lalu, yang membuatnya sangat terkejut, wanita itu tiba-tiba berlutut dan memanggilnya Yang Mulia. MC kita cuma bisa melongo. Si cewek pun bertanya-tanya apa dia beneran lupa ingatan. Sialnya, cowok ini emang gak tahu apa-apa, bikin dia mulai merapal mantra lain. Gila, cewek itu ternyata berubah ke wujud aslinya sebagai iblis vampir. Sayangnya, si MC kita tetap saja tidak ingat sedikit pun, membuat dia syok setengah mati. Akhirnya dia mengajak si MC pindah ke lantai atas, karena mengobrol di sini kurang aman. Si MC pun setuju saja, walau dalam hati dia terus mengutuk nasibnya yang membingungkan ini. Sampai di lantai 2. Dia langsung menyajikan makanan hangat. MC kita langsung melahapnya dengan lahap sembari berterima kasih, karena perutnya memang sudah sangat kelaparan. Sambil makan, si cewek kaget saat tahu dia beneran hilang ingatan. Valir pun mengiyakan, sembari bilang kalau satu-satunya hal yang dia ingat hanyalah statusnya sebagai pangeran iblis. Mendengar itu, dia merasa pertemuan ini adalah takdir yang luar biasa, lalu memperkenalkan diri. Namanya Alaris, anggota dari pasukan penyusup Guardium bentukan Raja Iblis. Jelas saja si MC kita bingung, karena dia sama sekali tidak ingat pernah menulis karakter ini. Namun, ada satu hal mengganjal di kepalanya. Bagaimana bisa seorang vampir murni sepertinya berkeliaran di area kota yang terik? Ternyata alasannya sederhana, cuma kontrakan di sini yang harganya murah. Ya ampun, bahkan vampir pun pusing memikirkan uang sewa bulanan. Obrolan mereka pun segera beralih membahas anggota tim penyusup lainnya, yang ternyata tersisa 2 iblis lagi. Anggota pertama adalah sesosok iblis pengubah wujud bernama Sarkegar, yang kini menyamar menggunakan identitas palsu sebagai bangsawan bernama Count Argon Pontius. Kaum mereka memang jagonya sihir penyamaran, dialah dalang utama di balik penculikan Tuan Putri Charlotte. MC kita langsung mencatat info itu, lalu bertanya tentang anggota kedua, namanya Loyar, iblis dari ras manusia serigala. Dia ini bisa dibilang penguasa dunia bawah yang memimpin geng kriminal terbesar di wilayah tersebut, makanya dialah penyandang dana utama operasi mereka. Begitu si MC tanya dari mana modal besarnya berasal, jujur saya juga kaget dengar jawabannya. Ternyata bos geng kriminal ini jualan permen, pantas saja Alaris sampai kesulitan membayar sewa kontrakan. Dari raut wajah tuannya, Alaris sadar kalau sang pangeran beneran lupa segalanya. Anehnya, dia justru merasa agak lega mendengar hal itu. Namun, ketika dia bertanya tentang rencana membangkitkan kembali ras iblis, si MC langsung menegaskan kalau dia sama sekali tidak berniat membangun kerajaan baru. Dia tahu persis kejamnya perang. Dia tidak mau mengumpulkan para iblis demi pertempuran sia-sia, karena sebagai penulis novel, dia sudah tahu akhir ceritanya, manusia dan sang pahlawan pasti menang. Namun, Alaris memohon agar dia memikirkannya lagi. Bagaimanapun juga, dia adalah pangeran sekaligus pewaris sah kekaisaran iblis, tapi si MC tiba-tiba membentak keras. Dia menegaskan bahwa dunia iblis sudah hancur dan dia ogah menjadi raja dari kerajaan yang sudah tidak ada lagi. Suasana seketika menjadi sunyi dan canggung. Alaris perlahan pamit mundur agar sang pangeran bisa beristirahat dengan tenang. Sambil menatap kepergiannya, si MC merasa bersalah karena mungkin bicaranya terlalu kasar, tapi anehnya, Alaris tidak kelihatan sedih, melainkan tampak cukup senang dengan keputusan itu. Malam harinya, si MC berduaan dengan Alaris di dalam kamar tidur. Menatap wajahnya yang tenang, dia tersadar kalau bangsa vampir memang layak disebut bangsawan malam. Pancaran cahaya bulan membuatnya terlihat luar biasa cantik. Alaris sendiri terkejut, karena sang pangeran rupanya masih belum tertidur. Valerie memintanya berhenti memakai panggilan formal lalu bertanya sosok seperti apa dirinya dulu. Begitu melihat pancaran rasa kagum di mata Alaris, dia langsung paham jawabannya. Tanpa mau memperpanjang masalah, dia pun bersiap tidur, agar besok bisa menemui sisa anggota pasukan penyusup lainnya.
Tiba-tiba Valire bertanya, di mana Alaris akan tidur karena ranjangnya sedang dipakai. Nah, kalian harus lihat ini, momen selanjutnya beneran tidak terduga, begitu saja. Si MC akhirnya tidur seranjang dengan gadis cantik untuk pertama kalinya. Dan untuk pertama kalinya, sejak terlempar ke dunia novel ini, dia merasa menang banyak, sementara itu, seisi kota sedang ramai merayakan pesta besar. Kabarnya sang putri berhasil diselamatkan dengan selamat, ditambah sang Raja Iblis juga diceritakan tewas berkat pengorbanan heroik pahlawan mereka. Hebatnya lagi, dunia fiksi ini bahkan memiliki teknologi kereta mana cepat. Si MC sangat bersyukur karena pernah menciptakan karakter yang serba praktis, kalau tidak, dia pasti harus rela berjalan kaki menempuh rute sejauh ini. Dia tidak menyangka markas operasi Loyan berada di kawasan kumuh pinggiran ibu kota. Yang lebih parah lagi, Alaris memberitahu kalau tempat pertemuan rahasia mereka sebenarnya ada di dalam gorong-gorong selokan. Tampaknya Loyar sudah menunggu di sana. Setelah mencium aroma si MC di dalam selokan yang gelap itu, nyali Valire menciut drastis. Tiba-tiba sesosok bayangan muncul dari kegelapan hingga membuatnya kaget setengah mati. Untungnya itu adalah Loyar yang menyambutnya dengan sangat hormat. Valire pun membalas sopan, meski dalam hati kaget karena Loyar ternyata seorang wanita cantik. Sambil menunggu kedatangan Sarkegar, Alaris menjelaskan kondisi terbaru kepada Loyar, bahwa pangeran mereka telah hilang ingatan. Loyar langsung bertanya untuk memastikan kebenarannya, dan si MC pun mengiyakan. Anehnya, Loyar malah merasa sangat lega. Hal ini membuat si MC heran seburuk apa kelakuannya dulu. Dengan malu-malu Loyar mengaku, kalau dulu dia sering diperlakukan layaknya anjing peliharaan. Alaris pun meleduk, kalau Loyar sebenarnya menikmati perlakuan itu. Membuat Loyar sangat marah, dan wajahnya memerah karena malu. Melihat reaksinya, si MC langsung meminta maaf, tapi Loyar memintanya melupakan masa lalu itu. Karena sudah lewat, MC kita pun mengajak untuk berjabat tangan. Lucunya, dia malah refleks menyodorkan tangannya seperti seekor anjing peliharaan yang penurut. Keheningan canggung terjadi sebelum dia buru-buru menarik tangannya kembali, karena sangat malu. Alaris mulai meledeknya lagi, memicu amarah Loyar yang langsung meminta maaf kepada pangeran atas kejadian memalukan tadi. Si MC hanya menganggapnya angin lalu saja. Tiba-tiba saja, mereka merasakan kehadiran seseorang mendekat. Sosok tersebut tidak lain adalah anggota terakhir tim penyusup yang sangat dinanti-nantikan. Bisa dibilang iblis satu ini punya kepribadian yang cukup nyeleneh. Mereka semua hanya bisa terdiam melihatnya menangis haru, karena sang pangeran dalam kondisi selamat. Si MC sampai harus memohon agar Sarkegar melepaskan pelukan eratnya sebelum dia mati kehabisan napas. Di saat bersamaan, dia teringat cerita Alaris tentang sifat aneh rekannya ini. Dia adalah tipe orang yang rela mati demi kejayaan bangsa iblis. Tetap saja, menghadapi orang sepertinya beneran bikin pusing kepala. Begitu semuanya berkumpul, mereka mulai membahas langkah ke depan. Sarkegar langsung bersemangat ingin membangkitkan ras iblis, yang seketika membuat Loyar kesal, karena mereka berdua memang tidak pernah akur. SMC merasa mustahil bisa membangun kembali sebuah kerajaan besar dengan kekuatannya sekarang. Tapi saat itulah, Sarkegar tiba-tiba menyebutnya sebagai Archdemon Agung yang perkasa. Bagus sekali. Satu lagi istilah asing, yang bahkan dia sendiri sebagai penulis tidak memahaminya. Reaksi bingung si MC membuat mereka heran. Saat Sarkegar hendak menjelaskan maksudnya, Alaris langsung memotong dan menawarkan diri menceritakannya dari awal. Jauh di masa lampau, dunia iblis sangatlah kacau balau. Tempat itu layaknya medan perang tanpa akhir, di mana pembantaian merajalela, dan hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Hingga akhirnya muncullah sosok iblis terkuat yang berhasil menyatukan seluruh ras di bawah komandonya. Iblis legendaris itulah yang kemudian dijuluki sebagai Sang Archdemon. Singkatnya, cuma keturunan Raja Iblis yang punya darah Archdemon dan bisa mengendalikan iblis, tapi si MC masih bingung, apa gunanya semua ini buat dia. Menanggapi hal itu, Sarkegar mendesak agar dia jadi lebih kuat dan menyatukan ras iblis. Tapi bagi si MC, rencana itu terlalu berbahaya. Dia malah berpikir lebih baik tinggal di ibu kota untuk menyusun strategi hebat. Seperti dugaan, Sarkegar langsung kegirangan mendengar rencana brilian dari tuannya ini. Padahal si MC cuma berpikir kalau pemukiman manusia jauh lebih nyaman dibanding dunia iblis. Nah, membahas soal tinggal di ibu kota, Sarkegar tiba-tiba punya sebuah ide menarik. Sarkegar menyarankan si MC masuk ke Akademi Sihir Kekaisaran.
Anehnya, lawyer kali ini mendukung usulannya dan setuju kalau itu adalah ide bagus. Si MC mendengarkan mereka, pura-pura setuju. Padahal diam-diam, dia mulai mencari jalan keluar. Sayangnya, harapan terakhirnya pupus saat Elaris juga mendukung ide itu. Si MC pun mengingatkan kalau dia sedang menyembunyikan identitasnya, karena bahaya besar mengintai jika dia ketahuan. Seolah memang sudah menunggu momen ini, Sarkigar langsung menawarkan sebuah cincin dari klan Deathfin. Cincin ajaib itu bisa mengubah wujud penggunanya sesuai keinginan mereka. Akhirnya si MC sadar kalau dia dipaksa ikut rencana ini. Untuk persiapan, Sarkigar memberinya cincin penyamaran itu, sementara Elaris membantu membuatkan sebuah identitas palsu untuknya. Langkah ini sangat penting karena pihak kerajaan pasti sedang mencarinya setelah dia terlibat menyelamatkan Putri Charlotte. Sebagai langkah jaga-jaga, si MC dikenalkan sebagai adik laki-laki lawyer. Salah satu anak buah lawyer bernama Daibon memuji ketampanan si MC sebelum menanyakan siapa namanya. Nama Reinhardt pun akhirnya dipilih, namun kelompok itu sempat berdiskusi, dan Elaris memperingatkan kalau memakai nama Raja Iblis justru bakal terlihat sangat mencurigakan. Mereka semua kesulitan mencari nama alternatif lain. Di momen ini, si MC menyadari kalau selera Sarkigar dan lawyer dalam memberikan nama ternyata sangat ampas sekali. Akhirnya dia memilih sendiri namanya, dan begitulah dia resmi menjadi Reinhardt. Kembali ke masa kini, lawyer mulai berakting jadi kakaknya dan menyuruh anak buahnya menyiapkan dokumen identitas palsu. Anak buahnya setuju, tapi tunggu dia mendadak ingat sesuatu. Sebelumnya lawyer bilang si MC akan sekolah di akademi. Lawyer mengangguk heran kenapa dia membahas itu. Nah, saat itulah pria itu mengungkap satu detail penting yang terlupakan, yaitu uang sekolah. Si MC hampir lupa dengan kondisi geng lawyer. Lawyer dan kelompoknya cuma jualan permen untuk hidup, jadi mustahil bisa membayar biaya sekolah. Si MC menjelaskan kalau Akademi Kekaisaran Grados adalah sekolah paling bergengsi di benua itu. Tempat itu dirancang khusus untuk anak-anak bangsawan kaya raya. Jika biaya tahunannya dikonversi ke uang modern, jumlahnya bisa mencapai sekitar $100.000. Lawyer langsung merenung, bertanya kepada Daibon, apakah ada cara lain mendapatkan uang tersebut? Si MC memperhatikan mereka saat Daibon mengusulkan untuk memotong anggaran geng mereka. Hal ini terasa agak aneh bagi si MC, karena mereka cuma jualan permen, jadi tidak masuk akal punya anggaran sebesar itu. Tapi lawyer mengingatkan Daibon kalau toko mereka sudah tutup sejak lama. Melihat mereka terus berdebat, si MC langsung memotong pembicaraan dan menyarankan agar mereka membayar 1 semester saja dulu. Lawyer pun menebat apakah Reinhardt berniat masuk lewat jalur beasiswa, dan ya, tebakan itu memang sangat mendekati rencananya. Setelah kematian sang pahlawan, si MC yakin ibu kota sedang sibuk mencari kandidat pahlawan baru, asalkan dia bisa membuktikan bakatnya, biaya sekolahnya pasti akan digratiskan. Si MC sesumbar ingin berlatih keras untuk membangkitkan bakatnya. Lawyer menyukai kepercayaan dirinya itu, padahal kenyataannya, si MC cuma berniat memperkuat diri memakai fitur sistemnya. Namun, Daibon mengingatkan kalau biaya pendaftaran saja mereka belum punya, ditambah lagi, pendapatan mereka belakangan ini terus menurun. Disinilah si MC memberikan sebuah solusi cerdas. Daibon bingung apa maksud si MC tentang mengubah cara berpikir mereka. Si MC menjelaskan, jika pelanggan tidak datang, maka merekalah yang harus menjemput bola. Intinya, si MC ingin memanfaatkan ramainya pejalan kaki di sekitar persimpangan jalan dan stasiun. Dia pun menyarankan stasiun kereta Mona sebagai target utama. Stasiun itu sangat ramai, dan kalau mereka jualan permen di sana, para orang tua terpaksa membelikannya untuk anak-anak mereka. Daibon langsung memuji ide jenius ini, sementara lawyer hampir keceplosan bicara, tapi buru-buru menutup mulutnya. Kalian lihatkan tatapan si MC, rasanya ingin sekali menembakkan laser, karena lawyer hampir memanggilnya bajingan pintar. Kesal dengan itu, si MC berniat menjahilinya dengan menyodorkan tangan untuk diajak bersalamat. Namun di luar dugaan, lawyer malah secara refleks langsung menuruti perintahnya layaknya anjing terlatih. Daibon jelas bingung, sementara si MC menyeringai puas saat lawyer berkilah itu cuma ketidaksengajaan. Adegan pun berpindah ke kawasan kumuh. Sebuah pesta penyambutan meriah diadakan untuk si MC yang resmi bergabung dengan keluarga pengemis. Mereka semua pun mengangkat gelas bir tinggi-tinggi untuk bersulang bersama.
Setelah pesta mulai mereda, si MC tiba-tiba menghampiri Daibon dan bertanya tentang obrolannya dengan lawyer soal anggaran geng mereka sebelumnya. Dipikir-pikir, semuanya terasa sangat ganjil, padahal lawyer dikenal sebagai bos dunia bawah tanah yang memimpin sebuah geng terbesar dengan kekuatan penuh kekerasan. Terlebih lagi, dia mendanai seluruh operasi infiltrasi ini sendirian, jadi dia pasti sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dari mereka semua. Tapi Daibon sudah terlalu mabuk untuk menjawab dengan jelas. Meski dia sempat mengoceh tentang geng Rotary, tiba-tiba lawyer muncul di belakang mereka dan memarahi Daibon karena memberi bir kepada anak di bawah umur. Tanpa menunggu jawaban Daibon, lawyer langsung menggendong si MC untuk mengobrol di dalam. Si MC berteriak meminta tolong kepada Daibon, tapi si pemabuk itu cuma bisa meminta maaf dalam hati. Begitu di dalam, lawyer langsung memarahi si MC karena nekat minum bir, mengingatkan bahayanya jika identitas aslinya sampai terbongkar ke publik. Si MC langsung memotong omongannya dan menuntut agar lawyer jujur. Dia tahu lawyer menyembunyikan bisnis haram dan cuma menjadikan jualan permen sebagai kedok saja. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa mendanai tim infiltrasi sebesar ini. Lawyer menjelaskan alasannya bungkam cuma karena merasa si MC belum perlu tahu saja. Si MC pun bertanya, apakah bisnis itu merugikan orang lain? Jawabannya agak rumit. Meski kadang memakai kekerasan, mereka memang benar-benar berjualan permen di permukaan. Ternyata, kelompok pengemis mereka sering membantu Serikat Ibu Kota mengumpulkan informasi, mirip seperti faksi pengemis yang ada di dunia fantasi. Lawyer menawarkan untuk menceritakan semuanya, tapi menurutnya akan jauh lebih baik jika si MC tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Lawyer ingin si MC fokus saja ke akademi. Akhirnya si MC sadar, jika dia lolos masuk akademi, dia tidak perlu lagi berurusan dengan geng Rotary itu. Keesokan harinya, Valir pergi ke Biro Administrasi Ibu Kota Kekaisaran bersama Daibon untuk mengurus kartu identitas barunya. Siapa sangka prosesnya ternyata jauh lebih mudah dari dugaan. Sekarang, tibalah saat yang dinanti-nanti untuk mendaftar ke Akademi Kerajaan Kekaisaran. Begitu masuk, Daibon mengira bakal melihat anak-anak orang kaya yang manja didampingi orang tua mereka. Tapi Valir langsung meluruskannya. Saat ini mereka sedang berada di ruang konseling, tempat para calon siswa dinilai bakatnya. Valir menjelaskan, kalau punya bakat khusus, biaya kuliah otomatis dipotong dan jaminan langsung diterima. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di loket evaluasi ketiga. Melihat mereka, si petugas wanita memberitahu kalau ini adalah loket pendaftaran. Daibon baru mau bicara, tapi Valir langsung menyela dengan penuh percaya diri bahwa dia datang untuk membayar biaya masuk. Mendengar itu, si petugas menghela napas panjang. Dia bilang sudah sering melihat orang-orang miskin sok kaya yang mengaku sanggup bayar, padahal cuma kuat bayar setengah semester. Melihat ekspresi Valir yang terkejut, wanita itu lanjut mencibir dan menebak kalau dia pasti bakal meminjam uang dari murid lain demi melunasi sisanya. Demi mencegah hal memalukan itu terjadi, pihak akademi melarang keras pembayaran setengah harga. Valir merasa situasi ini mulai merepotkan dan berniat mengajak pergi. Tapi Daibon tiba-tiba memotong pembicaraan dan meminta agar Valir setidaknya divaluasi dulu. Siapa tahu temannya ini adalah genius langka yang hanya muncul sekali sahabat. Tapi sebelum tes dimulai, dia bertanya dulu, apakah ada biayanya? Si petugas menjamin tesnya 100% gratis, lalu menyuruh mereka mengikutinya ke ruang pengujian. Di sana, dia mengeluarkan sebuah alat sihir kuno dan meminta Valir menaruh tangannya di atas alat itu. Meski agak ragu dan cemas, Valir terpaksa meletakkan telapak tangannya di sana. Begitu melihat hasilnya, si petugas langsung terbelalak kaget, mengira alatnya rusak. Dia memutuskan mengambil yang baru. Tenang saja, alat itu bukan rusak gara-gara status Valir yang terlalu ampas kok. Singkat cerita, si petugas kembali membawa alat pengganti. Setelah memastikan tidak ada kerusakan, Valir pun meletakkan tangannya sekali lagi. Si petugas wanita langsung melongo kebingungan. Alatnya tidak rusak, dan hasil tes Valir tetap menunjukkan hal yang sama persis. Melihat reaksi aneh itu, Daibon menuntut penjelasan, tapi si wanita saking syoknya sampai tidak bisa berkata-kata. Karena penasaran, dia memaksa Valir mengulang tes untuk kedua kalinya, dan yang bikin merinding, hasilnya tetap tidak berubah sedikit pun. Sambil gemetaran menahan syok, dia bergumam bingung bagaimana fenomena ini bisa terjadi. Daibon mendesak ingin melihat hasilnya.
Sampai akhirnya si petugas menjelaskan kalau Valir memiliki bakat adaptasi unik. Normalnya sih mustahil bisa lolos masuk akademi hanya dengan modal bakat bawaan biasa. Namun, akademi biasanya menggunakan ini untuk membantu calon siswa menemukan bidang sihir yang paling cocok. Tapi untuk kasus Valir, ini benar-benar tidak wajar. Coba kalian bayangkan hasilnya menunjukkan Valir lahir dengan bakat bawaan tanpa batas, artinya potensinya benar-benar tidak ada habisnya. Si wanita menjelaskan, kalau berdasarkan hasil tes ini, Valir bisa menggunakan sihir suci sekaligus sihir kegelapan, dan gila-gilaannya lagi, dia adalah satu-satunya orang di seluruh kekaisaran yang mampu melakukannya. Melihat itu, Daibun langsung heboh menyebut Valir sebagai jenius yang hanya muncul 100 tahun sekali. Dia menepuk punggung Valir dengan keras, saking kerasnya sampai meninggalkan bekas lebam yang menyakitkan. Padahal di dalam hati, Valir sama sekali tidak mengincar hasil mencolok seperti ini. Hari itu juga, Daibun langsung melaporkan hasilnya pada lawyer, yang tentu saja langsung melongo kaget mendengarnya. Daibun terus berceloteh kegirangan, membuat lawyer kesal dan langsung menyuruhnya diam. Tapi diam-diam, lawyer memberikan acungan jempol bangga pada Valir. Valir membatin bahwa bakat tanpa batas inilah yang membuat logika alur dunia novel ini berjalan masuk akal. Dengan kemampuan serba bisa ini, dia bebas memilih jalan apa saja, dan dengan bantuan poin pencapaian, dia bisa memanipulasi jalan cerita sesuka hatinya. Anehnya, Daibun menyadari kalau Valir kelihatan tidak terlalu senang dengan hasil luar biasa itu. Hal ini membuat Valir buru-buru mencari alasan logis. Lucunya, Daibun tetap merasa semua keberhasilan ini adalah berkat jasanya. Kalau bukan karena dia yang memaksa si petugas melakukan tes, bakat tanpa batas milik Valir tak akan pernah terungkap. Dia pun pergi sambil berpesan agar Valir selalu berterima kasih padanya. Namun di kepala Valir, cerita utama dari novel ini baru saja dimulai. Jika terus begini, dia pasti bakal terseret masuk ke kelas kerajaan. Kelas eksklusif ini hanya diisi para elit yang mendapatkan beasiswa abadi dari akademi. Mereka memiliki banyak hak istimewa, salah satunya adalah kebebasan untuk mengikuti kelas manapun tanpa batasan. Valir menyebut murid-murid di kelas ini sebagai kumpulan monster jenius kekaisaran. Rencana awalnya hanyalah mendaftar dan bertahan hidup sebagai murid biasa yang tenang, tapi dia tidak menyangka akan langsung dilempar ke kelas elit tersebut. Malamnya, dia menceritakan hal ini pada Elleris. Ternyata, Valir benar-benar ditempatkan di kelas kerajaan, tepatnya kelas 1A yang merupakan kelas paling elit dari yang paling elit. Melihat raut wajahnya, Elleris heran kenapa Valir malah terlihat cemas setengah mati, padahal alasannya sangat sederhana. Valir menjelaskan kalau tokoh utama asli novel ini ada di kelas 1B, dan di awal cerita dia bakal habis-habisan ditindas murid kelas 1A. Alurnya si klase, si protagonis bakal berteman dan bertambah kuat, tapi masalahnya, ini berarti kelas 1A dipenuhi bajingan sombong yang menyebalkan. Mendengar itu, Valir mengaku kalau dia merasa sangat tertekan saat ini, namun, Elleris dengan santai meyakinkan kalau dia pasti bisa melaluinya. Tapi tunggu dulu, nasib buruknya tidak berhenti di situ, karena penjahat utama novel ini ternyata juga satu kelas dengannya. Saat Elleris berjanji kalau dia dan yang lain akan mendukungnya sekuat tenaga, tatapan Valir mendadak menajam dan menuntut jawaban. Kenapa dia sangat berambisi mengirimnya ke akademi? Mendengar pertanyaan itu, Elleris langsung membeku tanpa kata. Mengingat perkataan Sarkagar sebelumnya, Valir bertanya apa yang akan terjadi jika kelak dia menjadi sangat kuat, lalu memutuskan menyatakan perang melawan umat manusia. Sebagai tanggapan, Elleris dengan yakin berkata hal itu tak akan pernah terjadi jika Valir menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Dia bahkan berjanji akan mengatasi masalah itu jika memang terjadi nanti. Lagi pula, dia sudah selesai merapikan semua pakaian dan seragam sekolah Valir. Kemudian dia menyerahkan sebuah kalung misterius kepada Valir. Elleris pun menjelaskan, saat pertama kali bertemu, dia sempat menyebutkan tentang hari Selasa. Valir tentu saja ingat kejadian di toko itu. Dari penjelasan Elleris, dia mengetahui bahwa awalnya ada 7 klan vampir besar, meski 2 di antaranya kini sudah punah. Setiap klan dinamai berdasarkan nama hari dalam seminggu, yang sekaligus melambangkan jenis elemen sihir milik klan tersebut. Kalung di genggaman Valir saat ini adalah pusaka berharga sekaligus simbol kepemimpinan klannya, Api Selasa. Mendengar hal itu, Valir menyadari kalau Elleris ternyata adalah kepala klan vampir.
membuatnya bingung kenapa dia sudi menyerahkan benda sepenting ini. Elleris menjawab, kalau Sarkagar saja sudah memberikan kekuatan mengerikan dari iblis ketakutan kepadanya, jadi di matanya, dia hanya melakukan hal serupa untuk membantunya. Pusaka api Selasa ini bisa membantu Valir merapal sihir api selama dia punya cukup mana. Dia pun langsung mencobanya, tapi sedetik kemudian, dia malah dibuat kecewa berat. Valir bergumam bingung kenapa apinya loyo sekali. Lalu terkejut saat Elleris mengaku berharap agar dia tidak pernah menggunakan kalung itu. Alasannya, karena kekuatan sihir tersebut sangat dipengaruhi dan dipicu oleh emosi negatif. Dia hanya berharap Valir mengerti maksud tersembunyi di balik pemberiannya ini. Mengenai alasannya, Valir menyimpulkan dia tidak ingin sang anak membenci siapapun, tapi tetap memberinya alat pelindung saat bahaya. Memahami hal ini, Valir menggenggam erat kalung itu, berterima kasih, dan berjanji tidak akan menggunakannya sampai lulus. Tidak lama setelah itu, Loyar datang untuk memberikan hadiahnya sendiri. Karena semua anggota tim penyusupan sudah memberinya hadiah, Loyar pun memberikan sisa uang pendaftaran akademi agar bisa Valir pakai untuk jajan. Dia sangat berterima kasih dan berjanji akan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Tapi mendadak, Loyar malah berubah ke mode kakak perempuan dan mulai menceramahinya agar bersikap sopan kesal karena terus diomeli. Valir langsung mengusirnya keluar sambil menegaskan kalau dia bukan anak kecil lagi. Begitu dia pergi, karakter utama kita mendadak teringat satu hal yang sangat penting. Kisah ini harusnya bergenre irisan kehidupan yang santai, sebuah cerita menenangkan bagi para pembaca yang bosan dengan akhir tragis karyanya. Masalahnya cuma satu, Valir sendiri sebenarnya paling tidak suka dengan akhir bahagia. Maksudnya, nanti di pertengahan cerita, sebuah gerbang dunia lain akan terbuka lebar dan mengancam untuk memusnahkan seisi bumi. Memikirkan bencana luar biasa itu, karakter utama kita tiba-tiba menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Dia benar-benar tamat adil. Kalian juga pasti panik kalau di posisi dia. Valir mulai bingung setengah mata dan sempat berpikir untuk kabur saja sampai semua kekacauan ini berakhir. Tapi rencana itu langsung dia batalkan. Dia tidak mau membiarkan Hilaris dan yang lainnya menanggung akibat kesalahannya. Makanya, Valir memutuskan untuk tetap masuk akademi. Bukan cuma demi kelancaran alur cerita, dia berniat menjadi jauh lebih kuat. Dan jika poin pencapaian tidak bisa mengubah takdir, dia sendiri yang akan menghabisi monster-monster itu. Keesokan harinya, bab 1 resmi dimulai. Karakter utama kita akhirnya tiba di akademi dan langsung dibuat melongo lihat kemegahan bangunannya yang luar biasa. They can only wonder how much money was poured into constructing such a place. Even the interior is more impressive than the exterior. Justin, a blonde girl notices our protagonist. Sambil menyapa hangat, dia bertanya, apakah dia murid baru? Yang dijawab Valir dengan anggukar. Mereka bersalaman. Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Seris Van Owen, ketua kelas dari kelas kerajaan. Valir membalas perkenalan itu dengan ramah. Gadis itu lalu menawarkan bantuan dan meminta kartu identitas miliknya. Begitu melihatnya, dia sadar Valir adalah bagian dari kelas kerajaan. Lalu langsung menunjukkan kamar asrama pribadinya. Valir berterima kasih. Sementara gadis itu mengingatkannya agar jangan sampai terlambat ke pesta penyambutan. Kehadiran di pesta itu wajib agar para murid baru mengetahui semua peraturan di sini. Setelah itu, dia pergi membantu murid baru lainnya. Setelah berjalan menyusuri lorong, karakter utama kita akhirnya menemukan kamarnya. Begitu dia menempelkan kartu identitas, menghalang sihir di gagang pintu langsung lenyap seketika. Valir baru sadar kalau itu adalah sihir, ya meski dia harusnya tidak heran lagi sekarang. Dia pun masuk sambil penasaran seperti apa isinya. Karena di novel dia cuma menulisnya sebagai ruangan yang luas. Tapi tak disangka, asramanya malah mirip kamar hotel mewah. Di sana, dia menemukan sebuah kotak misterius. Valir benar-benar tidak menyangka murid baru akan mendapat kado. Merasa akademi ini sangat perhatian, dia membuka bingkisan itu. Di dalamnya ada peta asrama, cemilan lezat, dan buku catatan kosong. Ini sangat menguntungkan, karena sebelum pesta dimulai, dia bisa menuliskan nama-nama penting yang akan dia temui nanti. Baru saja dia selesai mencatat teman sekelasnya dan berniat melakukan hal serupa untuk kelas B. Tiba-tiba akademi mengumumkan sesuatu. Valir tersadar kalau ini sudah waktunya pesta penyambutan. Gila, dia tidak menyangka waktu bisa berlalu secepat itu. Sambil menatap catatannya, karakter utama kita bergumam,
bahwa dia cuma ingat beberapa karakter saja. Tapi rasanya itu sudah cukup untuk menghadapi mereka nanti. Benar saja, begitu dia memasuki lobi, rasanya seperti melihat imajinasinya sendiri terwujud nyata. Dan yang mengejutkan, bahkan para kakak kelas pun ikut meramaikan pesta ini. Melihat tatapan mereka yang begitu tajam, Feller sadar para senior datang untuk menilai murid-murid baru, padahal aslinya, mereka tidak akan peduli pada anak baru. Saat asyik melamun, tiba-tiba ada yang menginjak kakinya, Feller langsung mengaduh kesakitan, sementara orang tersebut dengan panik segera meminta maaf. Dia hampir saja menangis, tapi langsung membeku begitu melihat siapa pelakunya. Pemuda itu membantunya berdiri sambil terus meminta maaf, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ludwig, sembari menggaruk kepala. Karakter utama kita tentu membalas dengan menyebutkan namanya sendiri. Mereka lalu bersalaman hangat, dan Ludwig berkata bahwa dia sangat senang bisa berkenalan dengannya. Coba tebak kenapa Feller kaget setengah mati? Ternyata, bocah bernama Ludwig ini adalah tokoh utama asli di novelnya sendiri. Pertemuan ini mempertegas fakta kalau Feller benar-benar masuk ke dunianya sendiri. Pesta pun resmi dimulai saat Series Van Owen maju menyambut semua hadirin. Dia meminta para murid baru duduk di kursi yang sudah disiapkan di tengah lobi. Karakter utama kita memperhatikan saat kelas A duduk berhadapan dengan kelas B, dan dia menyadari jumlah mereka terasa ganjil. Hal ini karena dalam cerita aslinya, setiap kelas harusnya hanya diisi oleh 10 orang murid saja. Dalam kasus Feller, dia sadar dirinya adalah murid paling akhir yang diterima, yang berarti semua orang tahu dia sebagai bocah dengan potensi tanpa batas, tapi bakatnya nol besar. Karena itulah, dia berharap dimasukkan ke kelas 1B saja. Bagaimanapun juga, pesta dimulai dengan sesi perkenalan diri. Orang pertama yang maju adalah Bertus de Gardias. Karakter utama kita langsung melongo melihat kakak kandung dari Putri Charlotte tersebut. Padahal dalam alur aslinya, sang pangeran harusnya masuk menggunakan identitas palsu. Sesi perkenalan terus berjalan, hingga akhirnya tiba giliran karakter utama kita untuk maju ke depan. Sudah bisa ditebak, dia menjadi orang terakhir karena statusnya sebagai murid tua terpaling akhir. Dan tentu saja, semua orang mulai saling berbisik membicarakan rumor tentang dirinya. Sementara itu, Bertus hanya menatapnya sambil tersenyum misterius. Feller merasa agak risih mendengar murid-murid lain membicarakannya secara terang-terangan seperti itu. Namun, mengenai alasan kenapa ada 11 murid di kelas B alih-alih 10 murid seperti plot aslinya, Feller benar-benar terkejut saat tahu jawabannya. Ternyata Putri Charlotte ikut mendaftar bersama kakaknya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di bab berikutnya, karakter utama kita menjelaskan bahwa Akademi Kekaisaran tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan luar manapun. Bahkan oleh keluarga kerajaan sekalipun. Buktinya, tidak ada satupun anggota kerajaan selain Bertus dan Charlotte yang pernah diterima di kelas elit ini. Ini membuktikan kedua bersaudara itu sangat berbakat, karena talenta luar biasa adalah syarat mutlak untuk masuk. Bagi Bertus, lulus dengan nilai tinggi adalah cara krusial baginya untuk mengumpulkan kekuatan politik. Ini karena Bertus sebenarnya adalah sosok antagonis rahasia di dalam novel. Dengan kata lain, berhasil masuk ke kelas elit ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan rencana jahatnya nanti. Meski begitu, Feller masih bingung kenapa kedua bersaudara itu bisa mendaftar di tahun yang sama. Hal ini benar-benar melanceng jauh dari apa yang dia rancang sebelumnya. Dia menyimpulkan semuanya berubah karena dia menyelamatkan sang putri di awal cerita. Akibatnya, Bertus memilih untuk langsung mengungkap identitas aslinya daripada menyamar seperti di novel. Bagi Feller, meskipun dia sendiri yang menciptakan karakter Bertus, menyadari bahwa pangeran licik itu menyembunyikan niat busuknya tetap saja membuatnya merinding ketakutan, dan celakanya, itu bukan satu-satunya masalah. Dia ngejelasin kalau Bertus yang asli berhasil ngebangkitin 3 talenta hebat setelah Adipati Salarian jor-joran ngasih modal latihan. Kemampuan itu adalah bakat bertarung, kontrol mana, sama sensitivitas mana. 3 hal wajib buat jadi master sejati. Tanpa itu semua, Bertus asli gak bakal bisa jadi master pedang. Berhubung alur ceritanya udah melanceng jauh sekarang, si Feller jadi penasaran nih, apa sih Bertus masih punya bakat dewa kayak di novel aslinya. Tapi tunggu dulu, bagi Feller, masalah terbesarnya bukanlah Bertus, melainkan Tuan Putri Charlotte. Feller emang paham kenapa dua bersaudara ini bisa masuk kelas bangsawan, tapi dia heran setengah mati kenapa Charlotte ditaruh di kelas 1B.
Apa dia kalah berbakat dari Bertus? Kalau iya, harusnya si Bertus juga gak layak masuk kelas 1A. Setelah mikir keras, cuma ada satu jawaban masuk akal. Bakal kacau banget kalau mereka berdua satu kelas. Jadi pihak akademi sengaja ngatur semuanya. Singkat cerita, setelah sesi kenalan selesai, cara Van Owen mulai ngejelasin aturan buat murid baru. Dia negasin kalau di dalam akademi kekaisaran, kasta kalian itu gak ada gunanya. Mau kalian bangsawan atau rakyat jelata, semua dianggap sama rata. Siapapun yang berani langgar aturan ini, ancamannya langsung didepak keluar. Tapi kalian harus dengar ini. Ada surat penting langsung dari sang kaisar. Biasanya sih akademi anti banget diintervensi, tapi kali ini ada pengecualian. Isi suratnya bilang, kalau pangeran atau putri terluka akibat ulah faksi rival, baik di dalam maupun di luar sekolah, pihak yang bersalah bakal kehilangan hak waris tahta selamanya. Itulah titah resmi langsung dari Kaisar Nelio de Gardias. Di mata Valer, titah ini sebenarnya bukan buat si pangeran atau putri, ini peringatan keras buat para pengikut mereka. Pesannya jelas banget, jangan macam-macam atau kalian bakal ikut hancur. Gak lama kemudian, Scan pindah ke asrama bangsawan. Valer ngelihat si pangeran lagi asyik ngobrol sama seorang cowok berambut hijau. Sambil senyum ramah, Bertus minta cowok itu gak usah terlalu formal, karena di sini semua setara. Ngelihat kelakuan bermuka dua ini, Valer cuma bisa menghela napas. Bertus emang jago banget manipulasi orang. Soal si rambut hijau tadi, Valer langsung tahu dari catatannya. Namanya Eric de la Ferry, murid yang dari awal udah dia cap sebagai babunya si pangeran. Tapi tetap aja, Valer dibikin melongo pas ngelihat Bertus dengan gampangnya ngejinakin Eric, cuma bermodal muji anggur bikinan keluarga de la Ferry yang katanya disukain sama sang ayah. Pas lagi seru-serunya ngobrol, pandangan Bertus tiba-tiba tertuju ke seorang cewek. Valer langsung curiga apa rencana busuk si pangeran kali ini. Bertus pun mulai nyamperin dia buat basa-basi. Sayangnya, si cewek malah pasang muka tembok dan gak ngerespon sama sekali. Bertus yang ngerasa canggung langsung minta maaf sambil ngenalin diri, tapi tetap aja dikacangin. Di momen inilah Valer akhirnya ingat siapa dia sebenarnya. Cewek berambut hitam itu bernama Ellen Artorius. Dia langsung bilang kalau dia sama sekali gak tertarik sama urusan administratif yang diomongin Bertus. Valer ngejelasin kalau di novel aslinya, Alan harusnya berada di peringkat 1 kelas A, tapi si Bertus dengan liciknya ngegeser dia ke posisi kedua. Padahal aslinya dia itu jenius yang sengaja nyembunyiin kekuatan aslinya biar gak mencolok. Gak lama kemudian, ingatan Valer tertuju pada satu hal penting, marga Artorius yang dia sandang. Nama itu milik pahlawan yang udah ngebunuh ayahnya dulu. Ellen ternyata adalah adik kandung dari Ragen Artorius. Belum sempat dia mikir lebih jauh, tiba-tiba ada yang manggil dia. Dan sosok itu ternyata adalah karakter utama dari dunia ini. Begitu kaki Ludwig melangkah masuk ke asrama kelas bangsawan vibes di ruangan itu langsung berubah drastis. Gawat banget, ini adalah tanda dimulainya konflik besar pertama di cerita aslinya. Karena latar belakang dan sifat polosnya, Ludwig sama sekali gak paham etika sosial bangsawan, yang otomatis bikin dia gampang dimusuhi. Untungnya, Valer tetap nyebalas sapaannya sambil ngingetin kalau mereka sempat ketemu di pesta penyambutan. Melihat keakraban mereka, salah satu cewek di asrama itu langsung melotot shock. Di sisi lain, ini kedua kalinya Bertus mulai naruh perhatian lebih ke si Valer. Cewek itu menghela napas kasar dan bilang kalau mereka berdua sangat mengganggu. Ludwig yang gak peka malah nyamperin dia buat nanyain namanya. Hal itu langsung bikin emosi si cewek meledak. Dia nyuruh Ludwig pergi, karena ini asrama kelas 1A. Tapi dasar Ludwig polosnya kebangetan, dia malah nanya, emangnya dia gak boleh main ke sini. Emosi lagi, dia ngegas nanya kenapa anak kelas 1B keluyuran di area asrama kelas desain. Pas situasi mulai memanas, Bertus akhirnya turun tangan dan negur Harit karena dinilai keterlaluan. Harit melongo parah, karena gak nyangka pangeran bakal belain Ludwig. Jujur, trik cari muka si pangeran di sini cerdik banget. Harit desain Owen ini sebenarnya nempati peringkat 4 di kelas. Dia punya bakat sihir yang luar biasa, ditambah statusnya sebagai putri dari Adipati Saint Owen. Makanya, dia harus selalu jaga image baik di depan pangeran. Gak pakai lama, Bertus langsung ngajak Ludwig pergi sambil ngenalin dirinya. Dia juga minta maaf atas sikap kasar temannya tadi, dan berharap Ludwig bisa maklum. Bertus bahkan bilang kalau dia pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Ludwig nanti. Sementara itu,
Valer lagi-lagi dibikin heran pas ngelihat reaksi kagum Eric de la Ferry ke si pangeran. Tapi tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem mendadak muncul di depannya. Valer kaget banget karena baru saja dapat 100 poin pencapaian secara cuma-cuma. Padahal dia cuma numpang lewat doang di alur cerita tadi. Setelah sadar dari syoknya, dia buru-buru ngecek sistem dan nemu hal menarik. Ternyata ada toko talantai yang ngejual kemampuan kayak ilmu pedang, sihir, dan banyak lagi yang bisa dibeli pakai poin tadi. Pas Valer protes kalau harga di toko itu mahal banget, si sistem malah nyolot dan nyuruh dia buat gak serakah. Sambil menghela napas, dia mulai mikir bakat mana yang mau diambil. Tapi langkahnya terhenti pas melihat opsi kekuatan supernatural yang juga ditawarkan oleh sistem. Sambil ngechat, dia ngejelasin cara kerja bakat supernatural ini, bedanya sama bakat biasa, kemampuan supernatural cenderung lemah di awal, dan butuh latihan keras yang lama biar bisa dikuasain sepenuhnya. Biar begitu, Valer milih buat nahan diri dulu dan mutusin buat ngumpulin lebih banyak poin sebelum akhirnya nebus kemampuan supernatural impiannya. Alur cerita terus berjalan normal setelah pesta penyambutan dan upacara penerimaan murid baru selesai. Valer ngejelasin kalau kelas bangsawan juga bakal dikenalin sama wali kelas mereka sekarang. Sejauh ini semuanya masih aman tentram. Bikin dia mikir apa alur novelnya gak berubah, meskipun pangeran dan putri muncul lebih cepat. Tiba-tiba saja, wali kelas mereka masuk ruangan dan menyuruh semuanya tenang. Valer agak terkejut melihat sosoknya. Guru mereka ternyata adalah seorang pria dewasa dengan aura karismatik dan sangat profesional khas pengajar kelas bangsawan. Setelah ngenalin diri singkat, Epi Hauser langsung ngejelasin jadwal pelajaran mereka. Hari Senin dan Kamis adalah kelas reguler. Sedangkan hari-hari sisanya bakal dipakai buat kelas pilihan yang udah diambil sendiri sama murid-murid. Menoleh ke arah Bertis, dia memanggilnya nomor 1. Epi Hauser langsung menunjuk sang pangeran jadi ketua kelas sementara, lalu menjelaskan kalau semua urusan kelas harus dilaporkan lewat dia. Dia menegaskan bahwa jabatan ini cuma sementara. Kalau nanti para murid ingin memilih orang lain, mereka bebas mendiskusikannya, lalu memberitahu dia. Sampai saat itu, Bertis bakal menjabat sebagai ketua kelas dan semua instruksi akan disampaikan lewat dia. Tapi, ada satu hal lagi yang ingin diperjelas oleh Epi Hauser. Para murid langsung kaget saat dia menyuruh mereka melaporkan perkelahian apapun langsung kepadanya. Karena dulu pernah ada kejadian di mana para murid saling bunuh. Makanya, dia ingin semua orang berhati-hati dan mulai mengenali bakat serta kemampuan supernatural teman sekelas mereka. Tepat saat itu, seorang murid mengangkat tangan, penasaran apa yang terjadi kalau guru mencampuri urusan mereka. Dari wajahnya saja sudah kelihatan, bocah ini pasti bakal jadi tip murid pembuat onar yang hobinya bikin para guru pusing 7 keliling. Tanpa gentar, Epi Hauser cuma membetulkan kacamata sebelum menjelaskan kalau kelas royal berada di bawah manajemen khusus. Meski masih murid, mereka adalah aset kekaisaran yang sangat berharga. Di saat yang sama, mereka juga bisa berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Si murid masih kelihatan bingung, membuat Epi Hauser bertanya apa mereka tidak diberitahu sebelum masuk kelas. Biar gampang, dia bilang kalau dia punya wewenang penuh untuk menghukum mereka sesuka hatinya. Nah, di sini tensinya mulai naik, seluruh kelas langsung merasakan tekanan berat yang sangat mencekam. Biarpun begitu, ada satu murid sombong menantangnya. Dia meragukan kemampuan sang guru. Mendengar tantangan tidak langsung itu, Epi Hauser tetap bersikap sangat tenang. Dia cuma mengingatkan kalau dia sudah mengajar kelas royal selama lebih dari 1 dekade. Intinya, dia sudah cukup berpengalaman menghadapi murid-murid sombong dan bodoh seperti dia. Sambil memeriksa daftar nilai kelas, tiba-tiba dia memanggil nama protagonis kita. Begitu Valir menyahut, Epi Hauser menyuruhnya untuk segera mengikutinya ke ruang kerja sekarang juga. Bikin merinding, meski jiwanya berumur 30 tahun, Valir tetap saja merasa ngeri di kantor. Epi Hauser berkomentar kalau dia punya bakat tak terbatas, tapi tanpa talenta. Valir mengangguk, lalu sang guru menyodorkan selembar kertas daftar nama dan menyuruhnya melihat. Kertas itu berisi daftar nama teman-teman sekelasnya. Protagonis kita mendengarkan penjelasan Epi Hauser bahwa setiap murid di sini memiliki talenta atau kemampuan supernatural dan mengambil kelas khusus untuk mengembangkan kekuatan tersebut. Dengan kata lain, semua murid sudah punya jalur masa depan yang jelas. Tapi Valir benar-benar beda. Epi Hauser yakin sang protagonis sedang dilema karena dengan bakatnya yang tak terbatas,
dia bingung harus memilih jalur mana. Valir tertegun, dia hampir tidak percaya kalau gurunya ini ternyata benar-benar tulus ingin membantunya keluar dari dilema tersebut. Appyhauser mengaku sering bertemu murid yang benci talenta mereka sendiri, tapi terpaksa melanjutkannya. Dibanding mereka, Valir beruntung karena punya kebebasan penuh untuk memilih apa saja yang dia mau. Makanya, protagonis kita bilang kalau dia ingin mempelajari kemampuan supernatural. Mendengar hal itu, Appyhauser mengingatkan kalau laporan sebelumnya sudah merangkum semua bakat Valir. Tapi apa dia bisa menguasainya? Valir cuma bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal dengan sangat canggung. Alasannya simpel, di toko sistem, kemampuan supernatural harganya jauh lebih murah. Makanya dia sengaja memilih opsi tersebut. Namun, Appyhauser menjelaskan kalau biasanya murid tidak bisa masuk kelas kemampuan supernatural tanpa punya kekuatan itu dulu. Untungnya, karena Valir anggota kelas royal, pengecualian bisa diberikan. Tetap saja, dia memperingatkan kalau Valir bisa ditendang dari kelas jika gagal menunjukkan kemajuan. Meski begitu, dia memberikan sebuah dokumen jadwal pelajaran khusus yang dibuat khusus untuknya. Valir tidak menyangka kalau gurunya sampai repot-repot membuatkan jadwal khusus ini. Walau begitu, Appyhauser memberi nasihat terakhir bahwa kemampuan supernatural sangat sulit dibangkitkan cuma lewat usaha keras saja. Intinya, Valir harus mengincar sesuatu yang lebih besar ketimbang membatasi dirinya sendiri. Protagonis kita menerima nasihat itu, berterima kasih, lalu pamit keluar ruangan. Ternyata gurunya sangat baik, jauh dari perkiraan awalnya. Tapi begitu melangkah masuk ke kelas, langkah kaki Valir mendadak langsung terhenti seketika. Atmosfernya terasa aneh sekali. Seluruh kelas menatap tajam ke arahnya seolah-olah ada sesuatu di wajahnya. Tepat saat itu, murid sombong yang tadi langsung menghampirinya. Sambil menyeringai mengejek, dia bertanya apa benar Valir adalah murid dengan bakat tak terbatas tapi nol talenta. Valir mengiyakannya saja sambil heran kenapa Kar mengajaknya ribut. Karena itulah, Kar dengan lantang menegaskan kalau ini kelas royal. Jadi sama sekali tidak masuk akal jika orang seperti protagonis kita bisa diterima di sini. Cuek bebek, protagonis kita langsung melangos begitu saja menuju ke bangkunya. Sikap acuh itu bikin Kar makin sombong dan mulai menyindir bagaimana bisa pecundang tanpa bakat masuk kelas jenius. Sepanjang waktu, protagonis kita menyadari kalau sang pangeran terus-terusan mengamatinya. Kar terus saja mengoceh sampai akhirnya Valir menyuruhnya diam dengan nada paling santai, yang sukses bikin Kar mengamuk hebat. Valir lalu bertanya kenapa dia yang diomeli atas keputusan bagian penerimaan akademi. Dia kan juga tidak menyuap siapapun untuk bisa masuk ke sini. Dia cuma datang ke tempat yang diperintahkan akademi. Kar langsung melongo saat protagonis kita bertanya apa dia yang mengurus penerimaan, atau minimal kenal dekat dengan kepala bagiannya. Tentu saja, Kar tidak tahu apa-apaan sekarang. Protagonis kita balik bertanya dengan dingin, kenapa dia diganggu sejak tadi, membuat Kar mulai keringat dingin ketakutan. Valir akhirnya ingat, anak ini adalah murid dengan cadangan mana luar biasa melimpah, tapi tidak punya bakat sihir sama sekali. Nah, bayangkan betapa apesnya nasib bocah sombong satu ini. Bocah ini bisa menampung mana tapi tidak punya cara untuk menyalurkannya. Seluruh kelas menonton bagaimana protagonis kita membungkam si bodoh itu dengan mudah. Tapi bisik-bisik mulai terdengar begitu dia duduk. Gawat juga, bisik-bisik mulai terdengar saat murid lain mengejeknya. Di dalam hati, Valir langsung sadar kalau dia baru saja mengacaukan kesannya di hari pertama. Dia tahu semua orang sekarang menganggapnya murid tak berbakat, yang punya masalah temperamen cukup parah. Tapi yang paling buruk adalah, sang pangeran mulai terang-terangan menunjukkan perhatian khusus kepadanya. Jelas saja, protagonis kita tidak menyukai hal itu, sama sekali. Belakangan di kantin sekolah, Valir terus mengamati Bertis, heran kenapa sang pangeran terus saja memperhatikannya dari jauh. Dia mulai sedikit menyesal meladeni si Kar. Soalnya, sejak keributan di kelas tadi, semua orang mulai menjauhinya, seperti wabah penyakit. Di saat kelasnya terasa sangat suram dan dingin, kelas B justru penuh dengan tawa dan keceriaan. Merenungi nasibnya, Valir sadar kalau dia resmi jadi sosok yang paling dibenci di kelasnya. Sambil menghela napas, dia mulai menguping obrolan sang pangeran. Harit pamer kalau dia punya 3 talenta manipulasi mana, wajar saja, karena dia seorang penyihir. Dia bahkan mengajak sang pangeran mengambil kelas bersama karena talenta mereka mirip. Sementara itu di sudut lain kantin,
Sang putri tampak duduk bersama Ludwig. Cowok itu terus menimbun daging ke piringnya sambil bersikeras kalau dia butuh nutrisi agar cepat pulih. Padahal sang putri sudah berulang kali bilang kalau dia benci makanan berminyak. Melihat pemandangan ajaib itu, Valir jadi heran sendiri, apakah dia harus khawatir atau tidak. Usai makan siang, kelas latihan fisik pun dimulai. Karakter utama kita sudah kehabisan napas begitu tahu mereka harus lari 20 putaran sehabis makan. Tapi instruktur kejam itu terus memaksa mereka maju. Sementara itu, Harit mulai tertinggal jauh di belakang. Dia merasa mau mati karena kelelahan. Lagian buat apa seorang penyihir ikut latihan fisik berat begini? Sial bagi Harit. Sang instruktur tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menegaskan kalau di medan perang sungguhan, Harit pasti sudah tewas sedari tadi. Seketika Harit lari terbirit-birit demi menyelamatkan diri karena dikejar sang instruktur. Di sisi lain, Ludwig malah mendekati Valir dan bertanya apakah dia sudah lelah setelah 20 putaran saja. Valir tidak habis pikir dari mana datangnya energi bocah itu. Sialnya lagi, dia harus bertahan melewati siksaan ini selama 1 semester penuh. Tiba-tiba, Ellen mendahului mereka berdua. Seperti dugaan, gadis itu melesat sangat cepat. Ludwig dengan mudah menyamai kecepatannya, walau Valir tahu hanya stamina yang bisa menandingi kehebatan gadis itu. Habis lari, mereka langsung disuruh sit-up tanpa jeda. Di titik ini, Valir benar-benar sekarat dan mulai heran ini sekolah atau kamp militer. Untuk pertama kalinya, dia iri pada sang putri. Beruntung sekali, dia bebas dari latihan fisik hanya karena kondisi kesehatannya. Valir terpaksa lanjut bergerak karena kalau berhenti, hukumannya adalah 10 putaran tambahan. Sementara Ludwig malah terlihat sangat menikmati siksaan ini. Selesai latihan, kita beralih ke ruang ganti cowok. Salah satu murid terlihat sangat berotot, mirip binaragawan yang tidak pernah bolos latihan sehari pun. Sementara itu, Valir mencoba mengabaikan sekitar sambil menguping obrolan murid lain. Dia langsung shock setengah mati begitu tahu latihan gila ini diadakan setiap hari Kamis. Tepat saat dia mencerna info mengerikan itu, Kayar tiba-tiba muncul di sebelahnya. Bocah sombong itu langsung mengejek kalau fisik Valir terlihat sangat lemah. Tentu saja Valir tidak mau terpancing, tapi Kayar yang angkuh malah sengaja memprovokasi dan bertanya kenapa orang selemah Valir bisa belagak tanggul di kelas. Valir langsung membalas bahwa Kayar yang memulai perdebatan ini sejak awal. Kayar yang gampang tersulut pun langsung murka lalu tiba-tiba mendorong Valir hingga mundur. Seluruh isi ruang ganti langsung tegang menyaksikan perseteruan mereka dan sekali lagi, sang pangeran diam-diam mengamati Valir dengan sangat saksama. Valir berusaha sekuat tenaga mengabaikan provokasi itu, tapi mulut sampah Kayar terus saja mengocek. Sayangnya, kali ini ucapannya sudah benar-benar kelewat batas. Detik itu juga, Valir langsung mencengkeram lehernya dan mendaratkan pukulan telak ke wajahnya. Sumpah, puas banget melihatnya. Begitu Kayar tumban, murid lain langsung panik melerai mereka. Sang pangeran dan Ludwig bergegas menahan tubuh Valir, sementara Kayar yang mulutnya sudah berdarah-darah hanya bisa terus memaki dengan kasar. Alhasil, mereka berdua akhirnya berakhir di ruang kerja Sir Eppenhauser. Sang instruktur menatap mereka dengan dingin dan kecewa. Dia mengingatkan kalau ini baru hari pertama mereka masuk akademi. Namun Kayar langsung mengadu dengan emosi dan menuduh Valir yang menyerangnya duluan. Melihat situasi ini, Valir hanya bisa mengumpat dalam hati karena bocah kelas D ini ternyata tukang mengadu. Sementara itu, Sir Eppenhauser dengan dingin menyuruh Kayar diam, jangan menjawab sebelum ditanya. Dia lalu bertanya siapa yang memukul duluan. Seringai licik muncul di wajah Kayar saat Valir dengan tenang mengakuinya, tapi tunggu dulu, rencana Valir belum selesai. Senyum Kayar langsung pudar begitu Valir menyebut bahwa Kayar telah menghina nama baik akademi. Mendengar itu, Kayar berteriak membantah tuduhan tersebut. Sir Eppenhauser langsung menyipitkan matanya dan meminta Valir menjelaskan semuanya secara detail. Valir menjelaskan bahwa Kayar telah memprovokasi seluruh kelas dengan menyebut pendaftarannya ke kelas kerajaan sangat mencurigakan. Sir Eppenhauser pun bertanya apa ada hal lain. Valir melanjutkan penjelasannya bahwa dia sudah memperingatkan Kayar agar tidak meragukan keputusan akademi. Dia juga mengaku responnya agak kasar karena kesal institusi hebat ini ikut dijelek-jelekkan hanya gara-gara dirinya. Ditambah lagi, Kayar mencoba mengintimidasi kelemahan fisiknya. Mendengar itu, Kayar langsung menyela panik dan berargumen
kalau Valir tetap memukulnya setelah kejadian tersebut. Namun Sir Eppenhauser dengan dingin menyuruh mereka diam, lalu meminta penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana ucapan Kayar bisa merusak reputasi akademi. Nah, coba lihat seringai licik di wajahnya, ini dia saat yang paling kita tunggu, karena Valir akan memulai drama aktingnya. Kayar melotot tidak percaya saat Valir menceritakan bagaimana dia dituduh masuk akademi lewat jalur curang di depan umum. Dia bahkan berakting seolah rela dihina demi menjaga nama baik sekolah. Tubuh Kayar gemetar hebat ketika melihat wajah Sir Eppenhauser menggelap saat Valir menekankan bahwa Kayar telah meragukan integritas akademi. Di titik ini, Kayar tahu dia sudah berada di ujung tanduk. Valir pun menutup aduannya dengan meminta maaf atas tindakan kasarnya sambil tersenyum puas karena berhasil memanfaatkan kelemahan sang instruktur. Sir Eppenhauser yang murka langsung menoleh ke arah Kayar dan menuntut kebenaran cerita itu. Alasan kemarahannya sebenarnya sangat sederhana. Salah satu sifat utama Sir Eppenhauser adalah jiwa patriotisnya yang tinggi. Kayar yang panik, tidak bisa menjawab dengan benar, membuat sang instruktur makin murka karena ada murid yang berani menuduh sistem akademi korup. Valir hanya menonton saat Kayar menundukkan kepala tanpa bisa membela diri. Sembari melihat itu, Valir pun memberikan sedikit penjelasan tentang sifat asli Sir Eppenhauser. Pria itu adalah seorang patriot sejati yang sangat bangga pada Akademi Kekaisaran dan kekaisaran itu sendiri. Dengan kata lain, dia sangat sensitif jika ada yang menjelekkan keduanya. Tapi, Valir menyadari satu fakta menarik, kalau pria ini sebenarnya sangat adil. Lama-kelamaan dia pasti sadar kalau Kayar cuma asal bicara tanpa niat menghina akademi. Sedangkan Valir dinilai hanya terlalu berlebihan dalam menanggapi situasi tersebut. Akhirnya Sir Eppenhauser menyuruh Valir untuk pergi duluan, dan tanpa hambatan berarti dia pun kembali ke ruang kelas. Saat berjalan menuju bangkunya, dia menyadari seluruh kelas menatapnya dengan tajam. Rumor perkelahian itu jelas sudah menyebar luas, memperkuat posisinya sebagai sampah kelas. Tapi ya sudahlah, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Tiba-tiba, layar sistem berkedip di depan matanya dan memberikan 200 poin pencapaian. Rupanya, terlibat perkelahian pertama adalah bagian dari tantangan rahasia. Valir membatin ini masih mending daripada harus menampar pangeran. Tapi tantangan lain mendadak muncul, mengharuskannya jadi juara satu latihan fisik. Dia langsung mencoret misi itu, mustahil. Hal tersebut hanya mungkin terjadi jika dia mematahkan kaki Ludwig. Tantangan berikutnya meminta dia jadi murid terpintar saat ujian. Rasanya mustahil mengingat dulu di bumi dia cuma siswa rata-rata. Valir pun mulai curiga kalau sistem ini sengaja ingin menghancurkan hidupnya. Seolah belum cukup menyiksa, tantangan konyol lainnya terus bermunculan. Tugas gila yang bisa dengan mudah membuatnya didepak dari akademi. Lamunannya buyar saat Sir Eppenhauser masuk ke kelas bersama Kayar. Melihat wajah lesu Kayar, Valir yakin bocah pembuat masalah itu tidak akan berani berulah untuk sementara waktu. Setelah memastikan semua orang duduk, Sir Eppenhauser langsung menyuruh sang pangeran. Dia diperintahkan membagikan formulir praregistrasi. Dia menjelaskan aturannya, murid yang selesai boleh pulang, sedangkan yang masih bingung milih kelas harus tetap tinggal di sana sampai selesai. Tentu saja, murid yang sudah memilih langsung pergi, sementara sisanya masih tinggal, termasuk karakter utama kita. Tiba-tiba, ada suara teriakan marah dari koridor luar, terdengar cukup familiar. Karakter utama kita sudah bisa menebak pelakunya. Pas melirik keluar, dia melihat Erik sedang membentak seorang gadis dan menyuruhnya pergi. Dia langsung mengenali gadis itu, si rambut merah menyala bermata merah Darren. Erik akhirnya pergi bersama temannya sambil terus mengomel kesal. Sementara itu, Ludwig langsung berlari menolongnya. Melihat kejadian ini, karakter utama kita menjelaskan kalau dia sengaja merancang gadis ini sebagai korban perundungan. Kata Aleris, fisik merah itu lambang keberanian kaum iblis, tapi bagi manusia, ciri itu dianggap terkutuk karena dulu Raja Iblis Agung memiliki rupa yang sama. Makanya, Scarlet dibuang orang tuanya sejak kecil. Dia terpaksa bertahan dari perundungan di akademi ini karena memang tidak punya tempat pulang lagi. Melihat kejadian itu, secara langsung membuat karakter utama kita sadar. Ternyata diskriminasi fisik itu benar-benar terasa sangat kejam sekali. Walau nantinya Scarlet berteman dengan protagonis asli, Valir merasa tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia kan penulisnya. Pas melihat sistem lagi, poin prestasinya
ternyata sudah cukup untuk membeli sesuatu. Sesuai dugaan, tangannya langsung mencari bagian kemampuan supernatural. Detik berikutnya, matanya langsung terbelalak lebar. Di sana dia menemukan kemampuan yang sengaja dihapus dari draft novelnya karena terlalu curang. Adegan pun langsung beralih ke asrama karakter utama kita. Karakter utama kita terus menatap layar sistem. Dia teringat kalau dia sengaja membuang kemampuan saran diri dari novel aslinya. Alasannya, karena kemampuan ini tergolong sangat curang, penggunanya bisa mewujudkan hal mustahil yang luar biasa hanya lewat metode hipnotis diri saja. Apalagi, harganya itu sangatlah murah dan termasuk kemampuan tip berevolusi. Tanpa ragu, dia langsung membelinya, tapi ada kejutan yang tidak terduga, kemampuan itu ternyata masih level 6 dan terkunci. Karakter utama kita langsung mengamuk karena merasa ditipu sistem. Sialnya, setelah dipikir-pikir lagi, dia sadar, pasti ada penjelasan logis di balik semua ini. Kita tentu sudah tahu bedanya bakat dan kemampuan, tapi karakter utama kita menjelaskan kalau ada kemampuan berkategori terkunci dan kemampuan saran diri kebetulan salah satunya. Artinya, dia harus membangkitkan kemampuan itu terlebih dahulu, sebelum bisa memakainya secara bebas. Masalahnya, dia wajib banget mengalami kejadian yang sangat traumatis, sebelum segel kemampuan itu akhirnya bisa terbuka. Karena poin prestasinya sekarang habis menjadi 0, karakter utama kita sadar dia tidak bisa membeli bakat apapun, dia pun dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, membuka kunci kemampuannya. Kedua, mengumpulkan poin prestasi lagi untuk membeli bakat lainnya. Karakter utama kita tampak menggerutu sambil mencari misi tantangan yang kira-kira cocok untuknya. Tapi tiba-tiba, ada satu misi yang langsung menarik perhatiannya. Senyum licik pun langsung mengembang di wajahnya. Sebelum kita tahu apa misinya, mari lihat keluar dulu. Akademi Kekaisaran ini rupanya bukan sekadar tempat belajar biasa. Sebab, ada banyak warga yang tinggal bersama para murid di sana, hingga terbentuklah distrik komersial yang cukup ramai. Intinya, banyak bisnis berdiri di sini, dan murid sering nongkrong. Di dalam salah satu restoran, tampak gerombolan murid kelas MKL kelihatan sedang memikirkan sesuatu. Lucunya, narasi menjelaskan kalau dia dan temannya, Kono, sebenarnya cuma rakyat biasa. Meskipun begitu, harga diri kau bahkan bisa menyaingi ego sang pangeran Erik, si pengikut setia, adalah satu-satunya bangsawan di geng mereka. Ketiganya berteman akrab sejak hari pertama, karena disatukan oleh satu sosok yang sama. Siapa lagi kalau bukan karakter utama kita, si berandal kelas. Di tengah obrolan, yang lain bertanya pada Kyle soal apa yang terjadi dengan Ebenhauser. Kyle bingung menjelaskannya, tapi dia menuduh karakter utama kita sudah menjebaknya hingga dia dinilai mempermalukan akademi. Erik menyahut, kalau karakter utama kita lah masalah sebenarnya, berandal tanpa bakat, yang punya masalah emosi. Kyle langsung setuju, memikirkan karakter utama kita saja sudah membuatnya ingin membunuhnya. Tapi, suasana serius itu tidak bertahan lama. Kono mendadak melihat keluar jendela restoran, dan menyadari ada beberapa gadis cantik dari kelas sebelah. Erik hampir menyembulkan tehnya saat Kono berbisik, kalau di kelas mereka hampir tidak ada gadis yang manis. Anehnya Erik setuju, walau dia memperingatkan Kono agar jangan mengatakannya langsung. Kono sendiri sudah tahu itu. Lagi pula, jika ini dunia nyata, dia tidak akan punya kesempatan untuk duduk seruangan dengan mereka karena statusnya yang cuma rakyat biasa, sementara para gadis kebanyakan dari keluarga bangsawan terpandang, dan obrolan pun mulai beralih ke topik terfavorit laki-laki. Mereka mulai memperdebatkan siapa gadis tercantik di kelas kerajaan. Tentu saja, Putri Charlotte dengan sangat mudah menempati posisi pertama. Tapi, mereka sepakat kalau dia terlalu jauh di atas awan untuk didekati. Kandidat berikutnya yang mereka bahas adalah Ellen. Meski diakui sangat cantik, sifatnya yang pendiam membuat Ellen agak sulit didekati. Kandidat terakhir adalah Nona Grantes. Kyle bahkan mengaku kalau dia adalah tip idealnya. Dan begitulah, tiga orang bodoh ini malah asik menilai para gadis di siang bolong. Kocak banget sih pas mereka tiba-tiba panik waktu ada yang menyergap mereka. Gadis cantik itu langsung menatap mata Kono. Dia meminta maaf karena mengganggu, lalu menanyakan apakah Kono punya waktu sebentar. Kono tentu saja tertegun heran kenapa dia yang dipilih. Kedua temannya cuma bisa melongo saat dia langsung pergi mengikutinya. Begitu melangkah keluar, gadis itu langsung menyerahkan sepucuk surat cinta kepada Kono. Selesai membaca isinya,
Kono langsung menegaskan kalau dia tidak sedang menyukai siapapun saat gadis itu mengira dia sudah punya pacar. Sambil tersipu malu, si gadis bertanya bagaimana pendapatnya tentang dirinya. Bagi Kono, ini benar-benar cinta pada pandangan pertama. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung setuju untuk pergi berkencan dengannya. Usai mendapat jawaban pasti, gadis itu pergi dengan riang sambil berharap bisa segera bertemu lagi. Kono memandangi kepergiannya sambil membayangkan betapa mudahnya dia memikat gadis secantik itu tanpa usaha berarti. Kyle dan Eric yang melihat kejadian itu langsung terbakar cemburu setengah mati. Eric langsung bertekad buat lebih rajin olahraga, sementara Kyle tidak sudi percaya kalau gadis cantik itu memilih Kono. Padahal dia merasa jauh lebih tampan. Tapi plot twist gokilnya, gadis cantik itu sebenarnya adalah karakter utama kita sendiri. Berkat kekuatan cincin milik Sarkigar, dia memang bisa mengubah penampilannya dengan bebas. Di saat yang sama, sistem langsung memberitahu kalau dia berhasil menyelesaikan misi tantangan. Sebagai hadiah, dia mendapatkan 1000 poin prestasi karena berhasil ditembak cewek. Karakter utama kita menjelaskan kalau trik ini berhasil karena sistem tidak pernah menegaskan bahwa dia harus ditembak sebagai dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia cuma memanfaatkan celah sistem saja. Akibat aksi cerdiknya ini, daftar misi tantangan sistem pun langsung diperbarui. Sekarang sistem ini benar-benar mendesaknya untuk segera pergi berkencan dengan Kona. Kalau dipikir-pikir lagi, protagonis kita nyaris merasa tidak enak pada bocah itu. Lagi pula, dia baru saja tega memanfaatkan remaja polos hanya demi mendapatkan poin pencapaian. Setelah fokus kembali, dia sadar semua perjuangan ini dilakukan demi poin untuk membeli bakat berguna. Dan begitu saja, dia mulai menjelajahi menu sistem sekali lagi. Akhirnya, satu bakat menarik perhatiannya, dan tebak apa? Sekarang dia cuma perlu ditolak orang. Kita beralih ke aula latihan, tempat di mana si protagonis mulai merasa bimbang tak karuan. Pertama, dia merasa sudah menjual jiwanya demi mengincar poin prestasi. Sekarang, harga dirinya bakal diinjak-injak sampai hancur lebur. Makanya, dia harus teliti